sharing kali ini. Kan saya ada This waktu meeting is sekitar being 1 jaman recorded. lebih ya. Ada waktu 1 jaman lebih ini. Cuman ya tolong, kita kan sama-sama belajar bersama ya teman-teman. Ya ini saya ya bukan lebih pinter, bukan apa. Saya cuma sharing apa yang pernah saya belajar, saya sharingkan. Apa yang pernah berhasil, saya coba sharingkan ke teman-teman sekalian. Jadi tolong benar-benar ya sama-sama belajar, sama-sama didengarkan benar-benar. Kan ya nggak lama teman-teman, cuma 1 jaman doang kok. Terus saya coba ini dulu ya, share screen dulu ya, bisa enggak ya? Ya, jadi gini teman-teman, enggak pakai Sandepans ya. Soalnya ya memang ada Sandepan, cuman kalau biasanya di play di sini di Zoom ini kan kadang-kadang putus-putus ya teman-teman. Jadi ya mungkin kurang enak lihatnya kayak lihat YouTube. Tapi putus-putus kayak sinyal susah kan nggak enak. Jadi langsung nggak pakai Sandepans ya teman-teman. Nah, buat pembukaan pertama kali ini teman-teman, ya di zaman COVID seperti ini, pernah nggak dapat broadcast ya dari kerabat atau dari apa, dapat info lah, dapat ada berita yang prediksi COVID itu nggak bakal selesai dalam waktu dekat. Pernah lihat nggak? Karena aku pernah baca, aku pernah lihat dikirimi sama keluarga saya sendiri ya. Prediksi COVID itu 5 tahun lagi ke depan itu belum tentu selesai teman-teman. Jadi yang ngomong itu orang UI, jadi ya bukan abal-abal ya. Memang 2020 ini belum tentu selesai. Dia ngomong, oke, masuk akal lah, mungkin 2020 belum selesai. Tapi di artikel itu dia ngomong 5 tahun ke depan ini belum tentu selesai. Nah kan ya jadi bingung ya. Nggak tahu benar, nggak tahu itu salah, nggak tahu yang mana yang benar atau salah. Tapi paling prinsipnya buat kita, berarti oke, berarti kita ngerti. Kalau COVID ini ya memang nggak tahu selesainya kapan sih. Memang ada yang ngomong nanti, ada yang ngomong lama, kita nggak bisa prediksi. Tapi gara-gara itu kan banyak toh teman-teman kita yang mengeluh, tapi ada orang yang income-nya tambah banyak ya ada juga. Cuma satu yang buat kita ya teman-teman sebagai bisnis di Prudent ini, kita kan sebagai di Prudent kan kita juga mikir toh. Saya waktu itu diskusi sama pasangan saya, waduh, bener ya sebenarnya ini ada orang yang tambah kaya waktu COVID, tapi ada orang yang ya bingung kerjaan, banyak yang di PHK, banyak yang bingung. Terus kita mikir kalau sebagai kita, ya kita mikir kayak kita sendiri ya, enak ya kalau orang yang kaya-kaya itu, kalau zaman sekarang ini, misal punya passive income, misal jadi punya passive income yang tiap bulan pasti dapat loh teman-teman ya, tiap bulan pasti dapat passive income, enak ya bener-bener aman ya. Tapi apa kan bingung loh teman-teman. Nah, cuman berkat ya teman-teman dapat ide ini sudah dicoba teman-teman, sudah di-sharingkan ke timku, jadi sudah kita meeting kan ya toh, waktu itu kita ngerti kalau ada COVID kan kaget toh. Terus idenya apa sih? Yaitu passive income seumur hidup dari Purus Solusi Sehat, PSS teman-teman. Nah, waktu program PSS meluncur, kita langsung ya ada pro kontra apa pasti ya. Tim kita itu langsung meeting gitu, emergency meeting, bahas tentang ini PSS ini. Nah, idenya apa sih? Ya ini aku mau sharekan ke kalian. Apa kok iso ide passive income itu? Jadi kita itu nggak bisa, coba ya aku share screen bentar ya. Kita nggak bisa ngeremehkan income PSS teman-teman. Income PSS lebih kecil ya, memang aku ya maklum gitu. Awal-awal itu, sebentar coba share screen ya. Sudah kelihatan ya in layar ya. Jadi kan Purus Solusi Sehat. Kita itu kan nggak bisa ngeremehkan, oh income Purus Solusi Sehat ini lebih kecil. Income ini biasanya kita jual kartu kesehatan, komisinya lebih besar. Komisi tahun pertama kartu kesehatan itu 30% plus 12%. Jadi total itu 42%. Ini tahun pertama ya teman-teman. Kita ngomong tahun pertama doang ya. Oh, komisinya jual kartu kesehatan, PPH itu tuh 42%. Kalau keluar Purus Solusi Sehat, itu komisi ini enggak teman-teman. Kan kita tahu komisi ini tuh kalau tahunan itu 22%. Berarti kan lebih kecil. Kalau kita ngomong yang maksimal yang kita bisa dapatkan dari komisi loh ya teman-teman ya. Maksimal yang kita bisa dapatkan dari komisi, satu ini yang tahun pertama 42%, yang satunya 22%. Kita nggak baru ngomong tahun pertama ya. Wah, ya berarti enakan Prime Healthcare. Lebih enak, kita ketemu klien, ketemu apa, komisi lebih besar. Prime pun rata-rata teman-teman, kalau misalnya seumuran kita, berarti kan rata-rata kamar satu orang itu ya bisa premi 1 juta per bulan. 1 juta per bulan preminya itu komisinya 42%. Sedangkan Purus Solusi Sehat
dengan sama yang kartu yang sama, itu kan lebih murah tuh teman-teman. Karena kan ya masuk akal, karena kan nggak ada tabungan, nggak ada investasi. Premi ini kan bisa-bisa cuma 500.000, bisa-bisa. Separuh nih teman-teman. Sudah preminya separuhnya, komisinya separuhnya lagi. Berarti kan seperempatnya ceritanya. Wong komisi di sini ya, seakan-akan dapat lebih kecil lagi seperempatnya. Nah, waktu itu, ya maklum lah ya, mungkin ada yang seperti aku pertama kali, seperti timku juga, kita ya bingung, waduh, ya enak sih, ya memang kan lebih kecil, lebih murah, tapi ya kalau bisa nggak usah dijual lah, soalnya apa ya, ini komisi ini kecil kok, apinya kecil, komisi ini 22% lagi, lebih kecil lagi, jadi komisi kecil. Nah, nggak usah dijual dulu lah, kalau kita jual nih, program healthcare dulu lah, kita jual PPH dulu, kalau misalnya mental, misalnya nggak mau, baru turun lagi perlu solusi sehat. Pertama kali kita mikir seperti itu, teman-teman, pertama kali ya. Tapi, ya itu, Tuhan kasih berkat, ngasih ide, dan sudah dicoba ya teman-teman, sudah beberapa bulan ini, kita sudah nyoba. Berita bagusnya, passive income-nya dari Pruso Society luar biasa, teman-teman. Loh, kok bisa kayak punya passive income, seakan-akan kita punya aset, nambah aset, yang datangkan income. Loh, kok bisa? Maksudnya apa seperti itu? Karena gini, teman-teman. Kita kan nggak boleh remehkan Pruso Solusi Sehat ya. Kalian yang ngerti itu, Komisi Pro Solusi Sehat itu berapa sih? Aku tunjukin ini ya. Komisi Pro Solusi Sehat itu, kalian ada yang kan sudah tahu ya, Pro Solusi Sehat, komisinya itu, kalau tahunan sama bulanan itu beda. Tahunan sama bulanan beda. Kalau misalnya tahunan itu 22%, kalau bulanan itu kan 17% ya teman-teman ya. Terus tahun keduanya 17%, kalau yang bulanan 12%. Nah, kata kuncinya apa sih? Ini loh teman-teman, seumur hidup 10% loh. Seumur hidup 10%. Nah, kok bisa komisi 10% itu kok bisa besar sih? Kayak gini teman-teman. Saya sudah coba dan benar-benar tim saya juga sudah coba dan jalan sendiri. Ternyata kalau kita jual solusi sehat, itu tuh memang murah tuh teman-teman. Tapi jadinya ujung-ujungnya itu paketan teman-teman, paket keluarga. Ini kata kuncinya. Jadi paket keluarga teman-teman. Misal saya nawari siapapun itu ya di prospek ya, teman kayak atau saudara atau orang tuanya teman atau siapapun terserah ya. Biasanya keluarga sederhana itu pasti ada namanya ayah, ibu, anak satu, gitu, anak kedua. Oke sampai sini ya, anak satu, anak kedua. Ayah, premi berapa sih kalau perlu solusi sehat? Ya iseng-iseng hitung ya teman-teman ya. Tapi saya sudah nyoba kalau ibu sama ayah yang standar ya kamar satu orang itu nggak sampai ke Singapura ya teman-teman ya. Ini baru yang 46 negara aja atau baru yang Indonesia, itu rata-rata 1 jutaan tergantung usia. Kalau anak-anak ya teman-teman, itu rata-rata 500 ribuan. Anak-anak itu bukan anak-anak bayi ya teman-teman ya. Anak-anak itu ya sudah mau masuk ke kuliah atau sekolah, itu ya 500 ribuan teman-teman. Itu pun bukan kamar yang jelek-jelek banget, itu sudah kamar satu orang dan sudah termasuk Indonesia, termasuk Malai, termasuk Penang. Nanti coba-coba sendiri ya. Kata kuncinya seperti ini teman-teman. Oke, komisinya kan lebih kecil. Tapi ternyata kalau kita targetnya cuma anak ini loh, C buat anak-anak C, murah C, nggak sampai 1 juta C, cuma 500 ribu. Kan mereka ngemelek loh. Kok ada ya asuransi seperti ini? Ya bagus lah. Karena apa? Karena solusi hari itu apa? Fasilitasi bintang 5 ya toh, tapi harga kaki 5. Jadi ngomong gitu. Kok bisa sederhana nih C kayak BPJS C tapi fasilitas pruden. Gitu doang cara ngomongnya, kan nggak ada biaya-biaya, nggak ada apa-apa. Nggak usah bingung dan enak. Mereka sudah tahu semua kalau pruden itu asuransi yang bukan ecek-ecek. Nah, kembali ke ini, ya aku ngajak ngitung duit pada dasar teman-teman. Ngitung duit kan enak toh. Waktu itu aku sama tim aku ngomong, kita kan ngomong hitung bareng toh. Oke, berarti itu berapa kalau di jumlah sederhana nih ya, 1 juta, 500, berarti kan ketemunya 3 juta ya teman-teman. 3 juta per bulan. Nah, tapi kita ngomong, anak-anak ini kan 500 ribu per bulan. 500 ribu per bulan, kalau nabung setahun itu free 1 bulan loh, Oh ya? Ya, loh berarti punyaku juga. Iya, punyamu juga. Misal 1 juta per bulan, setahun kan 12 bulan. Fitur dari Pro Solusi Sehat ini, kalau nabung setahun, itu dikali 11 bulan, bukan kali 12 bulan. Oh gitu ya, berarti enak tahunan. Ya iya, lebih murah lah tahunan. Berarti kan enak tuh teman-teman. Lebih murah tahunan, mereka merasa lebih untung, kita pun ya dapat untung. Kata kunci ini gini teman-teman, 3 juta per bulan, bener ya. Tapi dia kan nabung setahun tuh teman-teman. Nabung setahun kan berarti dikali 11 bulan. Oke, sampai sini ya. 3 juta dikali 11 bulan. Berapa sih? Gampang. Kalau misalnya malas hitung, ya kita kalkulator. 3 juta
dikali 11 bulan kan ketemu nih berarti 33 juta. Oke, sampai sini ya teman-teman. Yang aku maksud itu seperti ini teman-teman. 33 juta ini sak jelek-jelek ya, ya, kita kan sudah dapat income nih. Kita kan sudah punya income, entah dari kerjaan prudent, entah dari yang kerja part-time, entah dari siapapun. Jadi idenya apa idenya? Idenya yuk kita dapat income. Tapi kalau dapat ketambahan uang UMR tiap bulan kan ya enak. Contoh 3,3, kalau kita ngomong komisi Prusolusi Sehat yang paling kecil ya, komisi Prusolusi Sehat yang paling kecil kan 10%. Ya toh, yang seumur hidup kan 10% toh. Yang kita ngomong paling kecil ya, kita nggak ngomong yang besar-besar dulu ya. 10% aja kita ngomong ya. Berarti berapa sih dapat? Dapat itu sudah 3,3 juta loh teman-teman. Itu dapat ketambahan. Contoh ini bulan September. Bulan September kita dapat ketambahan income plus 3,3 juta. Dengan cara apa? Cari satu keluarga doang. Satu family doang. Dapat satu family ini nabung, kita sudah dapat ketambahan uang 3,3 juta per bulan. Nah, dengan kata lain, September 2020, kamu kan dapat 3,3 juta. 2021, September, dari yang di bulan yang sama, tahun depan, nasabah yang pertama ini kan tadi pasti perpanjang, teman-teman. Nah, kalau pasti perpanjang, kan jadi ya pasti dapat lagi 3,3 lagi, teman-teman. Dengan kata lain, di bulan September ini sudah di-lock, pasti dapat yang namanya 3,3. Minim-minim, teman-teman. Padahal tahun depan lagi kan pasti naik ya. Pasti naik, preminya naik kecil sih memang, walaupun naik besar ya. Tapi kan paling nggak dapat 3,3 per bulan loh teman-teman. Nah, contoh bulan Oktober, kita ngomong bulan Oktober ya. Oktober berarti bulan depan. Masuk saya sebulan kita nggak ketemu satu keluarga doang. Benar teman-teman. Jadi kerjanya apa sih? Kerja itu mengumpulkan aset, mengumpulkan passive income ini dulu. Bulan Oktober dapat keluarga kedua sama nabungnya 3,3 juta. Total dapat komisi 3,3 juta. Artinya apa teman-teman? Tiap bulan Oktober kita sudah dapat income 3,3 tambahan. Nah, kalau ini kita rutin lakukan 12 bulan aja, dengan kata lain, tiap bulan kita sudah dapat passive income selama 3,3 juta selama 12 bulan teman-teman. Nah, kalau tahun depan lakukan lagi, bulan September 2021, kita nggak ngapa-ngapain ya, kan sudah dapat 3,3 dari nasabah yang pertama perpanjangan. Iya dong, nasabah selama ini ya teman-teman. Aku punya nasabah, timku punya nasabah, kita pun ya ngerti. Kalau misalnya punya nasabah, ngomongnya benar, mereka pun sudah ngerti kebutuhan kartu kesehatan itu, nggak mungkin lah tengah jalan putus tuh teman-teman. Seorang banget deh tengah jalan putus. Nah, berarti kan dengan kata lain pasti perpanjangan pasti 3,3. September 2021 kita cari klien lagi, ketemu klien lagi yang mirip-mirip, ya dapat lagi 3,3 teman-teman. Berarti ya lumayan dong teman-teman, 2 kali lipat sudah. Itu loh maksudnya, tanpa harus jadi leader, tanpa harus punya tim banyak, kita sudah tahu, oh iya ya berarti kalau di zaman pandemi seperti ini, agen-agen baru pun nggak usah bingung. Karena dengan ide jual Prusolusi Sehat, PSS, walaupun komisi ini kecil 10% ini, tapi hasilnya luar biasa loh teman-teman, karena seumur hidup loh. Oke, sampai sini ya. Nah, apalagi kalau jadi leader, ya toh, jadi leader punya tim, ya dapat tuh 75% atau 110%, tergantung overriding-nya, posisi apa, AAD atau AD. Apalagi kalau punya tim yang timnya melakukan seperti ini, duplikasi teman-teman, ya bisa dikira-kira tuh teman-teman. Duplikasinya berapa banyak ya teman-teman. Sedangkan kalian tahu, bulan September ini sebenarnya komisi ini berapa sih? Sebenarnya komisi ini kan bukan 10%, sebenarnya kan komisi ini 22% ya teman-teman. 22% kan sebenarnya bukan 3,3, sebenarnya kan hampir 7 jutaan loh teman-teman. Sebenarnya kan bukan 3,3. Lumayan loh di zaman pandemi seperti ini, ketemu solusi ini. Berarti dengan kata lain, kalau kita bingung-bingung cari investasi, cari aset yang datang passive income, ya tiap bulan satu keluarga, Prusolusi Sehat minim-minim, kita sudah dapat loh teman-teman. Jadi ide ini, kita sekarang lagi nerapkan ide ini ke tim-tim baru, atau kita sendiri ya. Kalau kita sudah nyoba loh teman-teman. PSS kan sudah keluar, bukan baru-baru ini. PSS kan sudah keluar beberapa bulan yang lalu, dan iya ya, kita kok cuma nawari satu orang, tapi cobalah bikin papaku. Jadi mungkin kita nggak ngomong ke ibu nih, ngomong ke ibu ya, kita nggak ngomong ke ibu, tapi kita ngomong ke anaknya. Terus anaknya mikirnya, oh cobalah bikin papa mamaku. Papa mamanya kan lebih tua, ya pasti lebih mahal lagi, tapi ya enak tuh teman-teman. Iya loh, papa mama perlu loh, apalagi zaman sekarang loh, zaman corona. Jadi tinggal ngomong sederhana seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ya. Aku kalau ngomong kan cepat kok teman-teman. Soalnya ya biar waktunya nutut ya teman-teman, materi ini yang banyak. Jadi inilah idenya.
Pro Solusi Sehat PSS umur hidup. Loh, tapi ya berarti harus kerja ya berarti. Iya teman-teman, harus kerja. Mau dapat uang, passive income, nggak ada yang instan loh teman-teman. Tetap harus cari satu keluarga. Tapi kan gampang teman-teman, satu keluarga doang. Mie instan aja kan, mie instan loh teman-teman. Bikin mie instan butuh proses. Lah kita mau dapat uang passive income seumur hidup kok nggak butuh proses. Oke ya. Nah, sekarang cara ngomongnya gimana? Cara ceritanya gimana? Itu kan jadi pertanyaan toh. Oke, aku sudah ngerti konsepnya. Aku sudah ngerti hitungan uangnya. Komisinya aku sudah ngerti. Produknya, oke aku ngerti. Kartu kesehatan. Tapi cara ngomongnya gimana sih? Cara ngomongnya PSS ini loh, program ini cara ngomongnya customer ya apa? Sebenarnya gampang teman-teman. Ini nggak usah direkam, nggak masalah. Atau kalian mau rekam ya nggak masalah. Soalnya ada di YouTube sebenarnya ini. Punya Cassandra Farel. Jadi Cassandra itu ngomong ide ceritanya Pro Solusi Sehat teman-teman PSS. Jadi cerita idenya. Nah, aku cuma ceritakan aja. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ini contoh ya cara ceritanya ke prospekan ya. Terserah siapapun prospekannya teman-teman ya. Misalnya teman sendiri nggak masalah. Kamu ngomong ke teman sendiri misalnya, bro aku ada tebak-tebakan nih. Kamu ngomong gitu. Kapan hari loh aku ditanyai temanku ini pertanyaan ini. Jadi aku tanya kamu, ya mungkin pembekalan seperti itu kan macam-macam nih cara orang-orang ya. Terus kamu ngomong, tahu nggak cara kita meninggal itu bagaimana? Kamu tanya ke dia, tahu nggak cara meninggal bagaimana? Terus kan dia pasti bingung loh. Mungkin ada yang ya nggak tahu, ya ada yang kecelakaan pesawat, ada yang apa? Aku ya nggak tahu, bener ya. Iya, kalau aku sih tahu kamu ngomong. Aku kan ceritain temanku, jadi aku jadi tahu meninggal itu ada yang mendadak, ya toh. Kamu sambil tulis. Tapi ada yang nggak mendadak. Kalau mendadak, yang pertama, itu lebih gampang. Misal mendadak, langsung meninggal, dipanggil Tuhan. Keluarga kan sedih tuh pasti, ya toh, pasti berduka, pasti apa. Tapi ya setahun, 2 tahun, lah kan life must go on loh. Jadi ya sudah nggak masalah, sudah oke, sudah nggak terlalu dipikiri. Itu yang mendadak. Tapi yang nggak enak itu kan yang nomor 2 ya, yang nggak mendadak. Nggak mendadak itu apa sih? Nggak mendadak itu biasanya nggak mendadak itu karena apa sih? Ya pasti karena sakit dulu. Oke, karena sakit berarti pasti inget namanya rumah sakit, inget yang namanya biaya rumah sakit. Pasti inget ujung-ujungnya duit lah pada dasarnya. Terus kamu ngomong, kalau boleh milih ya, enak mana sih mendadak atau nggak mendadak? Misalnya dia nggak mau jawab ya kamu sih ngomong, iya ya kalau boleh milih ya, aku mesti ini sebenarnya enak yang mendadak ya. Kalau apa langsung nggak ngerepoti keluarga, ya enak lah pada dasarnya. Kalau nggak mendadak kan repot ya. Tapi kalau boleh milih, alangkah sedihnya kamu ngomong. Ternyata survei membuktikan dari survei WHO yang nggak mendadak ini 8%. Jadi yang meninggal mendadak itu, yang mendadak ini 8%. Yang nggak mendadak berapa ternyata? Ternyata yang nggak mendadak itu tuh 92% sendiri. Kita sih maunya masuk yang 8%. Nggak ngerepoti family, nggak ngerepoti siapa-siapa. Tapi alangkah sedihnya dari survei WHO itu 92% ini meninggal karena nggak mendadak. Artinya nggak mendadak, suatu saat itu kita masih siap-siap biaya berobat ini loh teman-teman. Kita harus siap-siap ya, dana darurat, siap-siap untuk biaya berobat. Kebayang toh kalau selama ini, misalnya kita kan nggak mau juga nggak mau ngerepoti keluarga kita, nggak mau ngerepoti family ini kita toh. Jadi ya mesti harus disiapkan dulu namanya biaya dana darurat ini. Makanya banyak orang yang sering ngomong, oh dana darurat, bener ya. Bila karena apa? Dari surveinya ini, dari 10 orang, itu 10 orang ya teman-teman ya, itu 9:1 itu ya kena sakit dulu sebelum meninggal. 92% kok. Dari 92% ini berarti kita harus siapkan namanya dana darurat. Kamu ngomong gitu. Nah, dana darurat itu apa sih? Dana darurat contoh mau menyiapkan dana darurat misalnya 1 miliar. Sebenarnya mau menyiapkan 1 miliar gampang. Ya apa caranya? Misalnya 20 tahun. Ya toh. Misalnya 20 tahun ya. Misalnya 20 tahun. Berarti berapa sih? Yaitu 50 juta per tahun. Loh ya berat juga ya. Zaman sekarang ini nyiapkan dana 50 juta per tahun. Kalau misalnya opsi lain ada nggak? Ada opsi lain. Yaitu opsi lain apa? Ya nabung secukupnya lah, sebisanya lah. Berapa nabung sebisanya? Misalnya 1 juta per bulan. Nah, misalnya nabung 1 juta per bulan, tahu nggak itu butuh berapa lama? Itu butuh 1.000 bulan loh teman-teman. 1.000 bulan itu ketemu nih berapa itu? Hampir 80 tahun teman-teman. Kan ya nggak masuk akal ya teman-teman. Cara nyiapkan dana darurat 1 miliar ini, yang pertama terlalu besar, yang kedua terlalu lama. Cara ini teman-teman,
nggak bagus juga. Soalnya apa? Ada namanya was-was, teman-teman. Kita kan mesti kepikiran, kalau uangnya belum kekumpul dana darurat, ya jadi masalah. Kalau sudah kekumpul pun, kasihkan ke rumah sakit, kasihkan ke dokter. Ini kan jadi masalah, teman-teman. Nah, tinggal ngomong, tapi nggak usah khawatir, karena solusinya sudah ada, toh. Apa? Yaitu sisihkan uang kecil buat dapat proteksi besar, supaya antisipasi namanya resiko yang besar tadi itu. Biar perusahaan asuransi yang menyiapkan dana tadi, biaya besar itu. Uang kecil, hasilkan proteksi yang besar. Contoh, kamu ngomong, contoh ada pria umur 30, langsung tembak aja sekarang, nggak apa-apa. Itu cuma nyisihnya 350.000 per bulan loh. Buat antisipasi, berapa sih antisipasi dana yang besar ini? Itu 10 miliar bisa loh. Kok bisa? Ya itu dong. PSS kan memang limitnya kan segini. Itu yang paling kecil ya, yang Indonesia. Terus kamu ngomong, jadi kalau nggak paksa diri buat bayar uang kecil, akan dipaksa bayar uang besar loh nanti. Ya, jadi cara ngomong seperti itu. Ini cara ngomong tentang pro solusi hari itu, teman-teman. Kalau mau lebih sederhana ya nggak masalah, kamu tinggal ngomong yaitu kayak BPJS, tapi versinya Prudent punya, fasilitasnya bintang 5, harga kaki 5. Kayak gitu doang sebenarnya. Oke, sampai sini ya. Nah, itu teman-teman. Dari ini ada gambaran ya. Nah, yang paling penting sih idenya, teman-teman. Kalian dapat ide ini. Nah, sekarang kan sebelum ngomong ke background ya, teman-teman. Sebelum ngomong ke background, sebenarnya background ini nanti aku sederhana aja lah, teman-teman, background. Karena kan materinya lumayan banyak juga. Yang aku kepikir itu gini, teman-teman. Kebayang nggak? Sekarang ini kan kita kan kerja, selama ini kan kerja lewat offline, bener ya? Kita kan kerja lewat offline. Dapat uang nggak dapat online? Oh, dapat loh, banyak loh leader-leader yang kaya raya dapat uang dari offline, ya enak loh, seneng juga. Agent-agent leader-leader banyak yang dapat dari offline. Nah, tapi misalnya teman-teman, misal dapat satu ide lagi bisa lewat online kan ya enak loh, teman-teman. Oke banget toh, dapat tambahan prospek kan dari online kok. Oke ya. Nah, berarti kalau online ya toh, online, maaf ya tulisanku jelek ya, tapi ya paling nggak konsepnya kalian ngerti ya. Kalau online ini teman-teman, berarti mau nggak mau apa berbicara tentang sosmed. Betul ya? Nah, kebetulan aku ini barusan ikut selama PSBB ini, maksudnya kan di rumah aja COVID ini ya. Kita kan nggak keliling-keliling juga, nggak pergi-pergi juga loh. Ya, aku ikut seminar, teman-teman. Ya, seminar yang kebetulan dia itu ngomong tentang sosmed. Lebih detailnya itu tentang Instagram. Sosmed dan Instagram. Nah, ikut seminar bayar loh, teman-teman. Ikut seminar seperti ini bukan Prudent punya ya soalnya ya. Jadi memang bayar dan nggak murah. Tapi dari ini, jadi aku jadi kebuka pikiran, teman-teman. Nah, ini yang aku mau sharekan ke kalian nanti. Kalau sempat aku sharekan ke kalian konsepnya IG ini gimana. Kadang kan pernah kepikir toh, kok bisa ya orang-orang itu punya follower kok banyak ya, sampai ribuan seperti itu ya. Kok bisa sampai puluhan ribu, sampai gimana caranya ya? Apa dia harus cantik ya? Apa harus cetar, harus gimana ya? Kan kita penasaran toh. Penasaran dan bingung caranya gimana. Kok bisa ada orang seperti itu? Ya toh. Nah, ternyata di kelas sosmed itu, jadi aku kurang lebih ngerti bagaimana algoritma Instagram itu apa ya toh. Instagram akun strateginya gimana, harus selling lewat Instagram itu gimana. Jadi diceritain. Nah, itu yang aku mau ceritakan kalian nanti di terakhir ya. Ini masuk ke background dulu. Oke, sampai sini ya. Nah, background sendiri gini, teman-teman. Ya, awal join Prudent sebenarnya ya siapa sih yang kepikir kalau misalnya mau bakal masuk ke asuransi, kan nggak ada tahu nama cita-cita mau jadi apa, cita-cita mau jadi agen asuransi, nggak mungkin juga ya, kan kita nggak mungkin kepikir juga. Waktu awal join Prudent sebenarnya karena apa ya, pasti karena satu faktor, yaitu kepepet. Bagiku kepepet waktu itu. Karena apa sih, sebelum join Prudent sebenarnya aku sharekan gambar ya, ini ada satu hal yang merubah hidupku, teman-teman. Ini gambar zaman dulu banget, tapi ini gambar ini menempelak, ibaratnya menyadarkan hidupku loh, teman-teman. Kan aku punya teman, aku kan SMA, terus malah itu pindah ke kuliah, habis itu kan pindah ke kerja, teman-teman. Tapi teman-teman SMA itu masih ada dalam satu grup. Zaman dulu itu grup lain. Nah, kuliah kan pisah-pisah tuh, ada yang kuliah sendiri, ada yang kuliah di mana, ada yang kuliah mana, beda-beda. Tapi setelah selesai kuliah, waktu sudah masuk dunia kerja itu, awal-awal kerja, sudah tahun kedua kerja lah pada dasarnya, mereka mulai guyonan nih, yaitu guyonan itu gambar ini, teman-teman. Nikah nunggu mapan, ini loh teman-teman, aku sharekan gambarnya. Nah, guyonan ini loh teman-teman yang bikin aku
tertempelak jadi sadar. Kok bisa ini loh teman-teman. Ini kan nunggu mapan dari guyonan ini ya. Kan gambarnya pecah loh teman-teman. Ya memang ini gambar zaman dulu. HP sekarang kan memang gede-gede. HP dulu kan nggak segede ini teman-teman. Tapi tetap aku simpen karena apa ya? Ini motivasi aku kok. Jadi zaman dulu dia ngomong itu rumah 350 juta. Jadi sebenarnya pun rumah ini nggak ada cerita ini 350 juta. Zaman dulu pun nggak ada sebenarnya. Kecuali ya nggak tahu di pelosok mana ya. Mobil 150 juta. Resepsi itu 100 juta. Jadi dia ngomong total guyonan ini ngomong 600 juta. Guyonan ini ngomong seperti itu. Kalau gaji UMR waktu itu kan 3 juta per bulan ya teman-teman ya. Berarti bisa nikah itu 600 dibagi 3 juta. Berarti ketemu itu 200 bulan loh teman-teman. Nunggu 16 tahun 8 bulan. Gila loh. Padahal usia sekarang itu dia ngomong 23. Berarti bisa nikah usia 39 tahun loh. Guyonan itu ngomong gitu. Aku ngitung-ngitung. Lah dia ngomong 23 tahun. Waktu itu tuh aku kan sudah kerja setahun 2 tahun. Berarti usiaku waktu itu 25 tahun. Berarti bisa nikah itu 40-an lebih loh teman-teman. Nggak masuk akal loh. Baru bisa capai impian. Itu pun dia ngomong. Itu pun kalau nggak dipakai biaya makan, pulsa, bensin, dan lain-lain. Miris ya dia ngomong gitu guyonan loh. Nah, aku lihat ini teman-teman. Waduh, bener juga ya ini ya. Kalau teman-temanku sih guyu-guyu. Aku yang mau guyu tapi dalam hati mikir, iya ya. Orang tua aku ini bukan kaya raya. Aku nggak bisa terus kerjaan orang tua aku juga. Ya apa ya, mereka sih guyu-guyu. Mereka enak. Mereka bisa terus pabrik orang tuanya. Mereka terus kerjaan orang tuanya. Aku apa sih aku mau teruskan. Sedangkan sementara ini aku lagi kerja di karyawan. Aku masih kepikir, waduh iya juga ya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau ngomong jujur ya, bukan impianku yang mulu-mulu loh teman-teman. Sebenarnya bukan impianku mulu-mulu. Impiannya kan punya rumah, punya mobil, nikah, hidup bahagia, punya uang banyak. Nggak, uang banyak maksudnya sebanyak apa ya? Secukupnya pada dasarnya. Tapi rumah, mobil, nikah itu bukan mulu-mulu sebenarnya teman-teman. Normal loh sebenarnya. Bukan impianku yang terlalu tinggi, aku yang pengen aneh-aneh, ya nggak juga sebenarnya itu normal. Tapi kok waktu itu bingung teman-teman, nggak kecapai. Kok nggak bisa ya dengan gaji di kerja di restoran dapat, tapi ya nggak sebanyak yang bayang no. Kok kayak nggak masuk akal ya ini ya. Nah itu kan padahal ya kita tahu sendiri loh, guyonan ini nggak masuk akal. Guyonan ini guyonan harganya terlalu murah. Kalau harganya lebih mahal, waduh nggak bisa segini teman-teman. Sedangkan rumah sekarang kan nggak mungkin segini. Terus dari ini teman-teman, dari ini ya. Tapi kita sudah tahu tuh, oke, berarti sebenarnya itu harus namanya bisnis ya toh. Harus namanya bisnis sendiri. Kita nggak bisa namanya mengharapkan income pun naik lah. Aku kerja di restoran itu. Kalian kan tahu restoran namanya Sushite teman-teman. Aku kerja di sana sudah lumayan lama loh teman-teman. Total kerja itu 5 tahun. 4 tahun di Sushite, 1 tahunnya itu di restoran Laopan. Untung-untungnya dua-duanya restoran sampai sekarang masih ada ya teman-teman ya. Belum tutup, tapi ya kita nggak tahu ya, kena corona, kena PSBB ini gimana. Yang pasti gini teman-teman, waktu itu aku mikir, gaji aku dapat, buat seorang diri aku cukup. Mau beli mobil, rumah, mau beli menikah, biaya gitu-gitu doang loh teman-teman, bukan impian yang nggak masuk akal loh. Tapi aku mikir, oke, seorang diri aku cukup. Nah nanti kalau misalnya punya istri, misalnya punya anak, minim-minim kan income-nya harus 3 kali lipat teman-teman. Gimana caranya 3 kali lipat? Ya apa caranya gaji 3 kali lipat? Gak ketemu loh teman-teman. Ya apa cara dia naik 3 kali lipat gaji ya? Ya apa caranya kita punya penghasilan 3 kali lipat? Gak ketemu teman-teman. Benar-benar gak ketemu. Tapi kita sudah ngerti sebenarnya kita itu ngerti, berarti solusi itu harus bisnis sebenarnya. Kalau bisnis sendiri itu income kita yang menentukan. Semakin kita rajin, semakin kita bisnis kan bisa berkembang toh, nggak segitu-gitu doang. Kita sudah tahu. Kalau ikut orang, nggak mungkin ceritanya kita dikasih gaji lebih besar daripada bosnya, nggak mungkin. Kita nggak mungkin kasih gaji. Pasti ada namanya batasan teman-teman. Ada batasan namanya batasan gaji. Nah, kita kan sudah tahu ada batasan gaji. Berarti harus bisnis. Tapi bisnis apa? Itu yang aku bingung. Aku tahu tadi gambar-gambar di kandung mapan itu kan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya masih santai teman-teman. Bukan nggak mau kerja ya teman-teman. Bukan nggak mau bisnis ya teman-teman. Kita sudah tahu, aku sudah tahu, tapi bingung mau bisnis apa. Bukan kerja santai gimana, tetap kerjakan, lakukan karyawan, tapi sambil bingung bisnis gimana. Karena apa? Ya takut resikonya, ya takut modal, takut bangkrut, takut apa, banyak yang dipikir. No. Sampai tahun kelima, teman-teman. Tahun kelima ya, teman-teman. Nah, ketemu Ko Paul. Jadi sebenarnya kita itu sudah kenal, aku sama Ko Paul kan sudah kenal. Sebenarnya sudah kenal dan orang sama-sama di gereja. Jadi aku tahu kurang lebih Ko Paul seperti apa, kurang lebih dulu ya apa.
Nah, yang aku kaget teman-teman, ya teman-teman, ya bukan ngece ya teman-teman, tapi lifestyle Kopalu langsung melejit drastis loh. Setauku dia itu punya bisnis. Ya ini aku bingung teman-teman. Aku dulu karyawan, kata kunci ini aku dulu kan karyawan, itu mau ke bisnis. Tapi masih bingung bisnis apa, modalnya gimana, apa yang sukses, This apa yang meeting aku is bingung. being Dari recorded. karyawan mau bisnis. Nah, aku dulu seperti ini pengennya, tapi nggak ngerti loh bisnis apa. Makanya sampai tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 3 tahun kita buang sia-sia kerja di karyawan, tapi dapat gaji sih memang. Gitu toh. Itu yang dulu tak pikir loh. Nah, sekarang aku yang bingung, kok Paul itu punya bisnis. Dia kan punya les-lesan super kid namanya. Jadi itu kursus buat anak kecil ya, teman-teman. Kalian bisa bayangkan, teman-teman. Zaman dulu, jumlah muridnya itu 200 loh, teman-teman. Berarti kan juga kecil loh, teman-teman. Jumlah murid 200, bisnisnya sendiri, tapi ikut dijual, teman-teman. Jadi guru-gurunya, murid-muridnya, sama tempat lesnya, sama nama tempat lesnya itu dijual semua, ganti orang, ganti pemilik. Kan aku ya bingung, teman-teman. Tapi anehnya dia itu ke Prudent. Nah, di mata kacamata orang awam kayak aku, nggak ngerti hal namanya bisnis asuransi, Prudent itu tak pikir karyawan, teman-teman. Jadi aku mikir, aku dari karyawan mau pergi ke bisnis, lah kok malah bisnis ke karyawan? Gak salah ada orang ini. Dalam hati. Tapi ya nggak ngomong juga, tapi ya nggak komen juga, ya buat apa juga ya. Jadi ya diem aja. Ya wis lah, nggak salah ada orang. Ya wis lah, dijual jadi karyawan, jadi Prudent. Oke, aku kan nggak ngerti. Tapi yang aneh ya teman-teman, lifestyle-nya itu melejit drastis, teman-teman. Lifestyle-nya gaya hidupnya melejit drastis. Kita pun sudah tahu, kayak dia kan jaga badan, jaga apa kan pasti susu protein dan lain-lain kan butuh biaya, teman-teman. Tapi lifestyle-nya juga berubah drastis, teman-teman. Yaitu dari kendaraannya, teman-teman. Paling kelihatan di gereja kan kendaraannya. Dulu pertama kali naik mobil Karimun. Terus ganti, teman-teman, Karimun, ganti Jazz, ganti Civic Sport, ganti Mercy. Kena Mercy yang lama, sekarang beli lagi Mercy yang terbaru, teman-teman ya. Jujur ya, teman-teman, kena Mercy yang lama pun itu aku sudah melek, sudah melotot pada daerah. Kok bisa ya? Aku itu kerja 5 tahun kerja di Susite, dapat uang, mau beli banil mikir, mau beli banil kayak Isa dan mikir kayak gak masuk akal. Tapi kok bisa dia ya dalam waktu nggak lama kerja di Prudential itu. Nah, yang jadi pertanyaanku itu, ya apa ya 3 kali lipat tadi? Ya apa cara BMS mulai mikir toh? Gimana caranya? Nah, terus kepo, karena orang kepo toh, aku kan tanya ke Paul toh. Waktu pulang gereja kan ngumpul orang banyak toh. Ya ngumpul pas mau pulang itu, kepo nanya, "Loh, kok kerja apa aku sekarang?" Ya padahal aku sudah tahu lah di Prudent. Ya, terus ngomong-ngomong pada dasarnya, kerja apa aku sekarang aku? Di Prudent, nah, yang namanya Paul pasti kan ngerti toh. Oh, ini tanya, berarti kan ya pasti di BOP. Aku kan nggak tahu soal itu, tapi ya waktu itu intinya di BOP, teman-teman. Iya, Andre, aku di Prudent, Andre. Dia ngomong, di Prudent itu gini loh, 5 tahun dapat 100 juta per bulan. Dia ngomong, aku kan bingung. Hah, 5 tahun 100 juta? Nah, setelah itu diajak makan sama Paul. Aku pasti ingat tempatnya itu di restoran di Sutos. Restorannya sekarang sudah tutup. Tapi di sana dia jelaskan, ya itu kayak BOP biasa, 5-year plan. Dari zaman dulu kan masih UM, SUM, AM, SAM. Jadi dia jelaskan itu. Dari sana aku mikir, oh iya ya, ini gila ya, bisnis ini, ini kan bisnis, gak pakai modal, ya itu hal baru. Apa ruginya aku coba ya, nothing tulus ya, aku nggak ngeluarin modal apa-apa. Nah, selama aku masih muda seperti ini, masih muda toh, waktu itu kan lulus kuliah, berjalan 3 tahun, 4 tahun, belum menikah, belum apa, belum ada tanggungan loh. Aku pikir, nah masalah ya, aku nyoba, gagal loh, aku masih bisa kerja di restoran tempat lain. Toh ya, aku punya prestasi nih tempatku yang sebelumnya. Aku gagal pun, aku masih bisa kerja di restoran tempat lain, aku bisa cari di tempat lain. Kalau umurku bawah 30. Nah, kalau aku terlambat, kalau umur 33, 35 baru mulai kerja bisnis Prudent, nggak bisa mundur, nggak bisa nyari tempat, nggak bisa nyari kerja lagi, karyawannya aneh. Kita mau kerja di restoran lagi, sudah aneh, umurmu sudah terlalu tua atau sudah aneh gitu loh. Jadi aku nyoba, akhirnya di Prudent, teman-teman. Karena ya apa ya, itu kata kuncinya, kepepet teman-teman pengen perubahan hidup yang lebih oke. Kalau perubahan hidup lebih oke sebenarnya apa? Ya ini loh, teman-teman pengen 3 kali lipat. Awalnya pengen ini, teman-teman 3 kali lipat. Pengen apa? Ya itu loh, nikah nunggu mapan, aku pengen terkabul, teman-teman. Nah, sambil berjalan dengan waktu, belajar itu tahun pertama toh. Tahun pertama aku belajar itu dan teman-teman. Itu serunya, teman-teman. Jadi aku masih benar-benar ingat ya, teman-teman. Kita sekarang oke. Andre sekarang join di Prudent, ya toh. Andre mau join di Prudent, tapi kan nggak ngerti pengalaman apa-apa ya, teman-teman ya. Kalau masalah masak kayak masalah makanan, masalah ngicipi makanan Jepang itu
Aku ngerti, aku sudah belajar soalnya, sudah pengalaman. Tapi kalau masalah di pruden, teman-teman, masalah di pruden ini, masalah ketemu orang, yaitu masalah skill komunikasi, masalah negosiasi, ya itu kan banyak yang pelajari ya, skill-skill komunikasi itu. Waduh, ini hal baru bagiku. Gak gampang loh, teman-teman. Pertama kali apa sih? Yaitu dikasih PR namanya cerita Pak Ali. Ini yang aku lakukan, teman-teman, cerita Pak Ali. Nah, aku kan punya teman-teman loh, teman-teman, yang aku cerita di grup lain. Di grup lain itu, yang tempat nge-share gambar nih kan papan tadi itu, jumlah temannya itu sekitar 25 orangan, teman-teman. 25 orang cowok cewek, teman-teman SMA aku, teman-teman deketku dari SMA. Nah, aku mikir loh, oke kok, aku sudah ngerti kok diajari Pak Ali. Ya apa kok caranya mau dapat passive income? Ya apa caranya mau naik ke unit manager? Zaman dulu kan unit manager ya. Kalau zaman sekarang tuh AAD loh. Oh gampang, kamu jual pribadi 180 API alias 18 orang yang nabung 1 jutaan. Sederhana teman-teman, 18 orang yang nabung 1 juta. Oh gitu, oke. Setelah itu pakai tim sisanya. Jadi total pakai tim, pokoknya totalnya nanti 300 juta API. 120-nya pakai tim. Terdiri dari 4 orang masing-masing, 50, 50, 50, 50. Seperti itu katanya. Ya memang seperti itu sistemnya dulu ya. Ya memang oke, masuk akal. Apa sih tak lakukan? Berarti setengah tahun pertama aku harus kejarlah 180 juta dulu untuk jual pribadi. Sederhananya kayak gitu teman-teman. Nah terus apa yang tak lakukan? Ya itu loh teman-teman. Yang tak lakukan apa? Ya berarti oke 18 orang nabung 1 juta. Aku kan punya teman di line, teman SMA itu 25 orang. Aku cuma mikir, waktu di BOP pun aku sudah mikir teman-teman. Walah kalau cuma 18 orang itu gampang, 1 jutaan doh. Aku ngitung loh temanku di line ini. Oke, ini namanya si A. Si A ini agak medit, jadi nabung cuma 500.000, nggak apa-apa. Si B ini orang kaya ini, 2 juta bisa ini. Si C, dia ini mau merit, jadi mungkin bisa tawarin 1 juta. Si D, ini perempuan, sakit-sakitan. Ini saya ini tawarin ini bisa, ya paling-paling masuk 1 juta. Jadi aku sudah ngitung teman-teman. Kan butuh 18 orang nabung 1 jutaan. Temanku 25, meleset-meleset tuh, ada yang kecil, ada yang nabung besar. Aku sudah dapat teman-teman. Aku mikir, wah gampang bisnis ini. Belum aku menceritai keluargaku. Belum aku sendiri, mamaku, adikku, jadi familyku sendiri, jadi keluargaku sendiri. Belum apa, jadi masih banyak yang tak pikirkan oleh teman-teman. Oh, bisa 18 orang gampang. Nah, tapi teman-teman, ya itu loh, kita kan nggak pernah ngerti teman-teman. Karena ini baru, kalian nggak usah khawatir. Bagi sekarang mungkin yang ada di grup ini ada agent baru ya teman-teman. Aku loh, sudah sebulan nggak closing, 2 bulan nggak closing. Kamu bisa bayangkan, aku dulu itu 3 bulan nggak closing loh teman-teman. 3 bulan itu nol rupiah. Jadi kan kamu tahu sudah resign dari Susite, sudah ngajukan resign dengan PD ini loh. Pak, aku nggak kerja di Susite lagi Pak. Loh kenapa? Aku bisnis baru Pak, bisnis sendiri, bisnis pruden. Nah, ngomong gitu dengan PD-nya, gajiku nol teman-teman. Ya toh, yang biasa dapat gaji operasional manager zaman dulu itu benar-benar lumayan besar dan aku cukup banget lebih banget. Tapi memang kalau beli barang-barang mewah nggak bisa ya teman-teman ya. Dengan gaji tiba-tiba nol, bulan pertama masih nggak masalah teman-teman. Oke, nggak masalah ada tabungan. Jadi nggak nekat juga, kan ada tabungan loh. Bulan kedua, loh kok belum dapat income ya? Masih nol. Bulan ketiga itu belum dapat income lagi teman-teman, masih 0 rupiah teman-teman. Jadi tabungan itu bukan malah bertambah, tapi tabungan malah minus. Karena apa ya? Bukan nggak ngapa-ngapain loh teman-teman. Ya tetap keliling loh, ketemu teman-teman ini loh teman-teman. Ketemu teman-temanku, ya ngajak makan, ngajak biaya, ngajak ada biaya teman-teman. Biaya transport, biaya makan itu. Ya apa kan pasti ada namanya biaya, nggak mungkin nggak ada biaya juga bulanan. Dari sana aku mikir, aku ini 3 bulan minus. Kalau terus nong ini malah habis tabungannya, nggak beres ini, malah gawat nih. Jadi pasti ada namanya positif negatif ya teman-teman. Jadi aku share-kan apa adanya yang aku alami teman-teman buat kebaikan bersama. Dari 25 orang ini teman-teman ternyata ya nggak ada yang closing loh teman-teman. 25 ini temanku sendiri, ini loh temanku sendiri, walaupun aku utang paling dipinjem ya. Aku kan nggak pernah utang ke temanku. Paling aku utang dipinjem ya. Tapi kok cerita asuransi kok malah gak dikasih ya. Gak mau minjem ya, gak mau nabung ya. Nah ini aku benar-benar bertanya-tanya sebenarnya. Apa yang salah ya? Nah dari sana aku mikir. Jadi kita kalau misalnya ketemu hal seperti itu, kita harus introspeksi ya teman-teman. Apa yang salah ya? Kalau utangnya menurutku bisa, kok ini teman-temanku baikku, apa ya kok misalnya enggak ya? Dari sana kan harus introspeksi ya teman-teman. Ketemu teman-teman, kalau introspeksi kita ketemu, oh aku tahu mungkin dia masih muda, ya toh. Itu yang pertama. Aku pun merasa nggak perlu asuransi. Jadi sama loh, aku pun masih muda, umur sekitar umur 25-an. Ya nggak mungkin ngerasa pikir, ini asuransi ini perlu. Nggak mungkin teman-teman. Kita pun masih nggak kepikir asuransi. Dan ditambah, ternyata
ceritaku ini jual teman-teman. Jadi secara konsep Pak Ali itu masuk, secara cerita hafal, secara detailnya itu masuk teman-teman, nggak ada yang lupa secara detail ya. Tapi intonasinya, cara ngomongnya itu nggak karu-karuan teman-teman. Ala kadarnya, jadi sebisa mungkin teman-teman. Itu yang aku baru ingat. Oh iya sih. Kalau jadi harus pelajari itu banyak ya. Intonasi perlu, cara ngomong perlu, gitu. Sebenarnya kalau bisa persis plek 100%, bagus loh teman-teman. Nah masalahnya kapan hari nggak 100%, kapan hari itu cuma 50%. Sudah nekat ke semuanya. Ya itu teman-teman dari sana. Oh nggak belajar, tapi bono nekat. Asal maju ya nggak introspeksi, ya itu nggak bisa juga. Jadi dari sana introspeksi teman-teman. Oh berarti yang salah itu loh. Cara ngomongku, cara presentasiku ini yang salah teman-teman. Aku kerasa, oh iya ya, intonasiku datar, terus nggak ada naik turunnya. Jadi kurang oke. Ya orang dengarkan kayak dengarkan puisi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah itu belajar dari sana. Dari sana akhirnya closing gimana cara teman-teman? Ya itu teman-teman kanvas ke orang nggak kenal karena berarti kita sudah tahu, berarti kelemahannya apa cara ceritanya itu nggak biasa, nggak bagus, soalnya nggak biasa. Nah uang barusan masuk Prudent kok sebelumnya nggak hubungan sama Prudent kok, sebelumnya nggak ada hubungan sama insurance kok, berarti cara ngomong ya masih kaku, masuk akal, itu normal. Nah dari sana, ya itu teman-teman kan mulai kanvas toh. Tujuanku kanvas apa sih? Sebenarnya bukan cari uang dulu. Sebenarnya kalau bisa dapat uang, kalau bisa secepat mungkin lah, masuk minus terus uangku malah habis. Nah sebenarnya itu tujuan utama, tapi bukan itu. Tujuan utama itu supaya cara ngomong itu enak, intonasi ini bagus, belajar. Nah, kalau temanku ini sudah habis, kalau misalnya aku cerita lagi ke familyku, tapi semua nih familyku sama-sama kayak kasus kejadian kayak kesalahanku di teman-temanku ini nggak jadi closing, kan ya eman loh teman-teman. Karena aku mikir gitu, eman loh. Daripada salah ngomong, mending aku belajar terus di kanvasnya ini, belajar di kanvas. Jadi di kanvas itu ya enggak bukan itu loh teman-teman ya, bukan seminggu sekali kanvas loh. Tiap hari kanvas, karena apa ya? Anak muda nggak ada market, ya apa caranya? Tiap hari kanvas teman-teman. Kanvas ke sini, di ke Pasar Atom, ke Gemblongan, ke ruko-ruko, bayangin ruko-ruko pemanas itu. Padahal kan aku ini nggak seneng panas teman-teman. Biasanya kan di AC, di restoran kan di AC, di mall. Ya dia pikir lebih nyaman. Tapi nyoba di ruko-ruko itu nggak ada AC toh, masuk ke toko 1, masuk ke toko 2, masuk ke toko 3. Nah, untuk apa sih? Ya itu belajar skill teman-teman. Banyak hampir tiap hari loh teman-teman itu kanvas loh teman-teman. Dan kanvasnya karena aku barusan dari karyawan teman-teman, barusan dari karyawan masuk ke Prudent, tak lakukan ini tetap kerja ini kayak karyawan teman-teman, kan kebiasaan loh, sudah kebiasaan bangun pagi, kebiasaan jam 9 sudah sampai di tempat toko-toko itu teman-teman sampai jam 4 jam 5. Itu yang tak lakukan tiap hari. Jenis waktu awal. Kanvas terus sampai apa? Ya sampai skill komunikasinya bagus teman-teman, sampai cara ngomongnya enak. Belajar introspeksi, aktivitas introspeksi lagi, belajar lagi, itu sing dilakukan. Akhirnya bulan ketiga ini itu teman-teman dapat klien teman-teman, dan dapat satu klien dari kanvas seneng luar biasa teman-teman. Satu klien luar kanvas ini nabung pun bukan kecil-kecil ya teman-teman, langsung 2 juta per bulan teman-teman. Nah itu kan langsung terbayarkan teman-teman. 3 bulan pengorbanan langsung iya berarti sampai ketemu gitu. Ini loh caranya. Alah gitu toh caranya. Gini toh. Itu yang kita harus cari tahu teman-teman. Akhirnya ketemu itu 2 juta per bulan itu, ya ini luar biasa seneng, luar biasa ya itu. Waktu itu coba tantangan di sini aku ya. Tantangan di sini kok minta KTP-nya tak foto sama kartu kredit ada aku. Auto debit pakai apa? Waktu itu ngomong gitu, dikasih. Wah, itu semua yang luar biasa teman-teman. Aku benar-benar ingat saat itu. Nggak waktu itu ya ini nanti kan MC kita kan Vicky, ya itu ikut juga waktu itu sama-sama kanvas toh. Aku pun waktu itu yang ngomong ke Vicky, kok iya ya akhirnya kok berhasil ya. Kita kan bingung waktu itu ya, masih bingung waktu itu, tapi ya ternyata seperti itu teman-teman. Cara mainnya cuma seperti itu doang. Singkat cerita, berarti kan sekarang cara kerjanya kan sudah tahu teman-teman. Cara kerjanya kan sudah tahu teman-teman. Berarti cara selling sudah bisa belajar. Ya, tinggal naik level berikutnya. Ya itu cara apa? Ya cara rekrut teman-teman. Nah, cara rekrut yang aku pelajari di tahun berikutnya yaitu cara rekrut teman-teman. Waktu itu sudah berhasil naik ke unit manager. Ya apa caranya supaya income tambah banyak? Gimana caranya?
ya dua cara. Kalau nggak selling ya rekrut. Selling langsung masuk kantong uang, rekrut itu bikin aset buat pasif income seumur hidup, bener ya? Itu yang aku lakukan teman-teman. Oh berarti sekarang selling oke, sudah belajar. Sekarang apa yang lakukan ya? Berarti belajar rekrut teman-teman. Nah itu loh, dari belajar rekrut ini sedikit demi sedikit bina tim, ngajari tim, sama-sama belajar rekrut ya teman-teman. Itu kita itu ya otomatis ya belajar teman-teman. Kita itu otomatis ya belajar. Karena belajar rekrut teman-teman. Nah, dari selling kan sudah belajar. Nah, sekarang kita kan ngomong belajar rekrut teman-teman. Nah, aku ini beberapa kali ngerekrut kebetulan ya teman kita kan ngerekrut biasanya yang kayak kita teman-teman, yang mirip-mirip seperti kita teman-teman. Ya, berarti kan kebetulan aku punya tim itu kebanyakan anak-anak muda teman-teman. Nah, kelemahan anak muda itu apa sih? Kelemahan anak muda itu sama teman-teman. Kelemahan anak muda ya sama kayak aku ngalami pertama kali ya toh. Goalnya masih bingung ya toh, kendalanya ya banyak, nggak ada relasi ya toh. Tapi yang paling penting itu teman-teman, waktu itu aku pun ya sebagai agent awal aku ya maklum teman-teman. Jadi sekarang pun kendala anak muda sekarang, ya toh, kendala anak muda itu apa sih? Kadang-kadang mereka itu kalau mungkin ada yang ngalami sama ya, mereka itu belum mikir asuransi itu penting. Mereka belum mikir asuransi penting, apalagi mau cerita ke orang lain atau mau cerita ke temennya asuransi itu penting. Ya iyalah, masih muda. Itu kan normal, teman-teman. Mau aku dulu waktu join agent Prudent aja, tahun pertama, tahun kedua masih mikir, ya asuransi itu, ya nanti lah asuransi nanti. Itu masih mikir seperti itu kok. Itu padahal sudah jadi unit manager loh, teman-teman ya. Nah, sekarang ya apa sih caranya supaya anak muda ini melek, ya toh? Apa caranya supaya anak muda itu ngerti, kenapa sih perlunya bikin asuransi itu? Kenapa sih perlunya apa sih perlunya asuransi? Apalagi anak-anak muda barusan direkrut ya. Jadi ceritanya ini barusan ketemu tim, ketemu rekrut, baru direkrut, kan dia bingung tuh, dia pun nggak ngerasa perlu, apalagi mau cerita ke temannya, apalagi mau selling. Nah ini kebetulan aku punya ide teman-teman. Sebenarnya ide ini juga sama kayak biasa teman-teman, ilmunya ya copy paste ngambil dari speaker lain. Jadi aku tunjukin ini ya, ini sebenarnya presentasi selling teman-teman. Jadi sebenarnya ini presentasi selling sebenarnya. Tapi presentasi selling ini lebih banyak aku pakai buat ngajari timku. Buat buka pikiran, kenapa sih perlunya asuransi itu? Dan produknya asuransi itu seperti apa? Kok sampai seperti itu? Karena gampang pol dengan cerita ini. Mereka jadi kebuka pikirannya. Jadi mereka yang milenial ya, atau sudah kerja atau barusan kerja atau yang masih kuliah apalagi, mereka kepikir, oh iya yo, ternyata itu nggak waktu nggak selama yang aku pikirkan. Resiko itu nggak nanti kita nggak pernah tahu itu toh. Nah, kamu presentasi ini namanya presentasi punyanya Sanjay Taulani gitu loh. Kalau ada yang sudah pelajari kan pasti ngerti ya. Presentasi ini dia itu bagus tuh teman-teman. Jadi dia cuma ngomong, kan kita gampang tuh ngomong ke tim ya. Sebenarnya presentasi ya ini ya. Sebenarnya ke klien juga bisa. Kamu ngomong, apa sih angka favoritmu? Kamu tanya, apa angka favoritmu? Itu angka kamu yang paling senang angka berapa sih? Macam-macam toh. Ada orang yang senang angka 7 misalnya itu. Ada orang yang senang angka 8 gitu. Ada orang yang senang angka 1. Ada yang orang senang ngomong angka 13, angka mistis itu. Senang ada gitu ya, macam-macam ya teman-teman ya. Nah, tapi kita ngomong, iya benar sih, angka macam-macam ya, angka favorit ya beda-beda. Tapi sebenarnya yang paling menarik itu angka 28.000 kamu ngomong. Loh, kenapa sih kok iso angka 28.000? Apa maksudnya angka 28.000 itu? Karena angka 28.000 itu mengambangkan 28.000 itu hari, teman-teman. Di dalam hidup kita, rata-rata kita hidup itu selama 28.000 hari. Oke, sampai sini ya. 28.000 hari itu berapa sih? Ya, itu 76 tahun. Usia manusia toh. Ya, kita bulatkan lah supaya gampang 80 tahun. Jadi rata-rata hidup itu 80 tahun, teman-teman, dari 28.000 hari ini. Nah, terus langsung masuk ke cerita. Supaya gampang 80 tahun itu kita bagi jadi gini, teman-teman. Kita bagi jadi 4. Langsung kita kayak bikin pizza gitu, teman-teman. Langsung bagi 4. Ini 0, ini 20 tahun, ini 40 tahun, ini 60 tahun, ini 80 tahun. Oke, sampai sini ya, kita ngomong gitu. Nah, fase pertama manusia hidup itu, fase pertama ya, dari 0 sampai 20 tahun, apa sih itu yang kita lakukan? Yaitu, ya kita banyak bermain, gitu. Banyak mainan, kan masih kecil, masih TK, masih sekolah, masih apa, jadi kita belajar, gitu.
mainan, belajar, ya toh. Terus nggak cinta monyet, macam-macam lah, masih umur segini nih masih enak-enaknya, masih nggak masih fase enak, bener-bener nggak mikir apa-apa sama sekali, bener ya. Terus fase manusia itu berikutnya itu dari umur 20 sampai umur 40 itu apa sih fase-fasenya? Fase manusia itu biasanya mereka ada fase-fase ini mulai kerja, teman-teman, bener ya. Jadi mulai kerja itu kerjaan pertama, ya toh, kerjaan pertama, terus baru beli mobil pertama, ya toh, mau beli rumah. Ini normalnya seperti itu toh. Nikah, bener ya. Ataupun punya anak. Ini fase kedua, teman-teman, dari 20 sampai 40. Ya, ini normal. Nah, fase ketiga dari 40 sampai 40 tahun. Apa sih biasanya ini? Ya biasanya itu kerjaan, bukan kerjaan sudah ganti kerja. Jadi kerjanya lain. Kerjanya upgrade, gitu. Kerja dua. Soalnya kerja biasanya orang punya bisnis sendiri, atau yang dari ini awalnya ikut orang jadi buka bisnis sendiri, atau yang awalnya karyawan jadi pruden, ya macam-macam ya. Jadi kerjanya beda, teman-teman, sudah bekerja beda. Biasanya seperti itu. Terus ya beli mobil lagi tuh, teman-teman. Umumnya beli mobil lagi ya. Karena mobil pertama ini kan sudah ya 20 tahunan ya, mungkin sudah bobrok, nggak bisa dipakai, nggak enak dipakainya, rusak-rusakan. Biaya besar. Terus beli rumah lagi mungkin ya, buat invest, beli apartemen atau beli apa. Nah, yang menarik apa, teman-teman? Yang menarik itu anak-anaknya, ya toh. Anak-anaknya tadi itu mulai sudah selesai fase yang pertama ini, teman-teman, anaknya mereka. Nah, fase terakhir yaitu dari 60 sampai 80 itu, fase terakhir itu, ini kita pensiun, teman-teman. Oke, sampai sini ya. Kan sebenarnya kan nggak ada yang nggak normal, teman-teman. Nah, yang menarik itu ini loh, teman-teman. Yang menarik ini seperempat itu, yang menarik apa sih? Ini adalah fase kritis karena apa? No income. Jadi fase ini adalah fase yang nggak ada income, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Kan tadi dari pembicaraan kita pertama kali ya, 28.000. Bentar ya, kok kecoret ya. 28.000 itu dikurangi separuh sendiri loh, teman-teman. 14.000 hari. Berarti yang tersisa itu cuma berapa sih? 14.000 hari, teman-teman. Yang tersisa itu cuma 14.000 hari. Buat apa 14.000 hari itu? Ya, 14.000 hari itu buat mencapai semua keinginan kita. Semua goal kita, semua impian kita, ya toh, impian keluarga kita, impian anak kita buat capai itu cuma tersisa separuh, teman-teman, 14.000 hari. Oke ya, sampai sini ya. Nah, yang jadi masalah, ya toh, yang jadi masalah itu yaitu, teman-teman, separuh sendiri. Nah, terus kita tanya ke prospekan kita atau tanya ke tim kita atau kita tanya, kamu gini umur berapa? Kamu gini umur berapa, bro? Atau kok gini umur berapa? Loh, bapak gini umur berapa? Oh, aku ini umur 30-an sudah sini. Berarti kalau 30-an something ngomong, ini sudah tinggal sedikit lagi waktunya buat capai semua impianmu, tinggal segini, tinggal dikit. Terus kamu ngomong, nah ini yang paling penting. Apa sih sebenarnya ketakutan manusia itu? Ketakutan manusia itu cuma 4. Dalam hidup ini semua ketakutan manusia cuma 4. Ngomong gitu. Satu, ketakutan manusia itu apa sih? Takut, ya toh, gak bisa kerja sampai umur 60. Tahu gak bisa kerja lagi sampai umur 60. Apa ya? Karena kalau misalnya sudah umur 60 kan memang nggak perlu kerja ya. Itu waktunya pensiun ya, teman-teman. Ini takutan pertama apa? Takut nggak bisa kerja sampai umur 60. Nah, ketakutan kedua itu apa sih? Takut tapi nggak sampai usia 60. Jadi nggak sampai usia 60 itu sudah dipanggil Tuhan. Ya kalau misalnya sebelum umur 60 dipanggil Tuhan, ya gimana anaknya, gimana istrinya, itu gimana keluarga yang ditinggalkan. Ya apa, cicilannya ya apa. Itu ketakutan orang nomor 2. Nah, kalau misalnya anak-anak muda kamu cerita seperti ini kan mereka, ya oke lah, aku ya takut sih misalnya sakit nggak bisa kerja, nomor 1 itu toh. Aku kan takut ya nggak bisa sakit, kena kanker, kena apa, jadi nggak bisa kerja, aku ya takut. Gitu. Aku ya takut nggak sampai 60, tapi kan ya nanti itu ya. Nah, biasanya orang masuk ke sini takut berapa sih biaya pensiun itu, gitu. Nanti waktu pensiun berapa sih uang yang cukup berapa? Itu kan jadi pertanyaan juga tuh. Bukan pensiun, bukan nggak dapat, bukannya pensiun biaya hidup 0 loh, nggak bisa juga. Nah, yang keempat, ini tergantung kamu ya. Kalau misalnya perempuan biasanya ya senang sini. Tergantung ya kedua orangnya ya. Kita kan tujuannya kan supaya generasi kita lebih bagus lagi ya, teman-teman. Kita kan pengen anak kita punya yang terbaik tuh. Dengan dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Itu fondasi apa? Pendidikan yang bagus tuh, teman-teman.
Itu pendidikan anak itu gimana itu? Ya kalau pendidikannya nggak terjamin, itu kan jadi masalah teman-teman. Kita cuma tanya ke prospekan seperti ini, bilang Pak dari 4 ini mana sih yang paling kamu takutkan? Kita cuma tanya seperti itu sebenarnya, biar dia jawab. Nah, apa harus jelasno ini? Ya karena jelasno ini ke tim soalnya mereka ngerti dengan kata lain sebenarnya ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu 4 ini adalah ya ridersnya Prudent teman-teman. Jadi produk asuransi itu ya ini sebenarnya. Takut nggak bisa kerja itu sebenarnya apa ya? Berbicara tentang sakit kritis teman-teman. Jadi solusinya itu sudah ada lah di Prudent semua. Solusinya sudah ada di insurance teman-teman. Jadi takut nggak bisa kerja ya karena apa ya sakit kritis diganti uang. Berarti kan nggak masalah ini solusinya. Kalau nggak bisa sampai usia 60, kayak gimana gaya suami, gimana gaya familyku, istriku, anakku gimana? Ya, itu kan warisan teman-teman programnya. Kalau pensiun, itu gimana ya? Itu kan program pensiun pasti. Gitu. Terus pendidikan anak sama, pendidikan anak ujung-ujungnya ya bisa sakit kritis, bisa warisan, bisa perencanaan keuangan, jadi macam-macam. Ini semuanya adalah produk asuransi teman-teman sebenarnya. Cuma dikemas dengan cara ngomong yang berbeda. Loh, kok nggak ada kartu kesehatan? Soalnya kartu kesehatan paling gampang, teman-teman. Kartu kesehatan itu, agent baru, join, sudah ngerti kalau Prudent itu kartu kesehatan, pasti. Ya, tinggal kita jelaskan aja. Ini loh, selain itu ya ada ini. Dari gambaran ini, yaitu tujuan ini, presentasi ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya tujuan ini bukan pikiran mereka yang masih muda-muda. Jadi mereka pikir, oh iya ya, berarti ya memang perlu ya. Jadi, bukannya waktu masih muda, bukannya umur panjang ya enggak juga karena separuh itu sudah hilang teman-teman ini pasti nggak bisa mengumpulkan goal nggak mungkin jadi nggak mungkin dapat goalnya kita nggak mungkin capai impian kita tinggal separuh doang teman-teman. Oke ya sampai sini teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman kita kan ngomong berikutnya sudah belajar tentang selling, sudah belajar tentang rekrut. Ini aku lihat waktu kan tinggal sedikit teman-teman. Berarti ini harus masuk ke ini teman-teman ke topik Instagram ya teman-teman. Nah, kita kan sekarang tahu ya apa caranya nambah cara prospek gitu. Kalau misalnya nambah cara prospek dari Instagram kan ya enak banget teman-teman. Kenapa kok harus Instagram gitu? Apakah Instagram itu di tahun 2020 ini masih hits? Masih menjual lah. Di Instagram ini oke dah. Kenapa kok sosmednya kok pakai Instagram? Kenapa nggak pakai Facebook, nggak pakai Twitter, nggak pakai apa? Banyak cara teman-teman sebenarnya. Cuman kita kali ini lagi berbicara khususnya di Instagram teman-teman. Karena memang orang Indonesia ini banyak yang pakai Instagram teman-teman. Nah, aku tuju datanya ini ya. The recording has stopped. Jadi aku tuju datanya ini teman-teman. Ini adalah ini ya. Nah, this meeting is being recorded. Jadi, kenapa kok Instagram sih? Masih bagus nggak sih untuk pasar Indonesia? Nah, dari sini Instagram, ini dari sumber yang terpercaya ya teman-teman, napoleoncat.com. Dari Instagram ini teman-teman, survei ini di Februari 2020. Berarti ya bukan yang lama-lama banget loh teman-teman ya. Bukan yang jadul ya teman-teman. Dari sini kita kelihatan, 62.000 itu pengguna aktif Instagram loh teman-teman. Terdiri dari 50% perempuan, 49% laki-laki, ya, hampir sama lah 50-50. Nah dari sini kita bisa lihat marketnya sebenarnya berapa sih. Jadi dari usia 13 tahun sampai 45 sampai 54 tahun ini market ini marketnya kita teman-teman. Kan ini kan data bukan data prudensial ya, data dari sumber lain yang berbicara tentang Instagram teman-teman. Kita punya nggak market antara range umur 13 sampai umur 54. Jadi dari Instagram ini dia tunjukkan ternyata yang pakai segini banyak. Dan yang terbesar itu di umur 18 sampai 24, 25 sampai 34 itu besar banget teman-teman. Sama ini 35 sampai 44 usia segitu itu pakai Instagram banyak banget. Dan yang paling penting itu apa? Di dunia itu Instagram pengguna terbesar nomor 4 di dunia itu di Indonesia teman-teman. Karena apa ya, Indonesia memang manusia ini banyak teman-teman, kita bersyukur di Indonesia. Kenapa kok sekarang tambah relevan Instagram ini? Ya karena orang di rumah terus karena COVID itu bunganya yang pakai Instagram teman-teman. Jarang buka Facebook, jarang buka sosmed yang lain. Tapi kalau Instagram ini sering banget teman-teman. Nah dari sini kan kita kelihatan kok. Berarti nggak ada salahnya kalau kita mulai masuk ke market Instagram.
sebelum orang lain banyak yang tahu, kita masuk market dulu, gitu teman-teman. Nah, apa yang aku menunjukin gini loh teman-teman. Ini dia cerita market potensi di Indonesia. Jadi potensi di sosmed di Indonesia. Misalnya ya teman-teman, kan tadi kan tahu dari 62 juta teman-teman. Satu bulan market itu 1% ya, kita dapat 1% ya teman-teman per bulan ya. Dari 62 juta tadi itu, berarti kan 1%-nya itu kan 620 ya teman-teman. Kalau keuntungan produkmu, dia ngomong, ini kan seminar loh, keuntungan produkmu per produk itu 10.000. Produk di sini macam-macam ya teman-teman, bisa makanan, atau bisa baju, bisa apa. Jadi berlaku buat global. Jadi aku mau cerita ke kalian ini kan konsep idenya buat kalian terapkan di bisnis kalian loh. Kalau keuntungan cuma 10.000 per item, itu dapat per bulan itu 6,2 miliar loh teman-teman. 6,2 miliar per bulan dari produk yang punya keuntungan cuma 10.000. Nah ini kan, wah 1%-nya market terlalu besar, nah nggak mungkin lah. Oke lah diculunkan ya, 0,1. Singkat cerita 0,1 itu 620 juta per bulan loh masihan teman-teman. Diturunkan lagi ya teman-teman, 0,001 itu tuh masih 62 juta per bulan loh teman-teman. Gede banget teman-teman. 0,001 itu tuh masih 6,2 juta teman-teman per bulan. Ya lumayan loh teman-teman. Itu padahal dengan produk yang punya keuntungan 10%. Produk yang punya keuntungan 10% ya teman-teman. Sedangkan kita tahu PSS pun, komisi paling kecil PSS itu berapa sih? Komisi paling kecil PSS itu berapa? 100.000 loh teman-teman. Komisi paling kecil itu 100.000. Itu pun aku hitung yang 10% loh teman-teman. Komisi itu 100.000. Kita ngomong elek ya, 100.000 loh teman-teman. 100.000 itu dapat berapa ya? 60 juta loh teman-teman. Alias apa? Dengan potensi gagal 99,999. Itu ini kan 99,999 loh. Dengan potensi gagal. Jadi 0,001 oke beli. Tapi 99,999 nggak mau teman-teman, nolak. Itu tuh dapatnya segini besar ya teman-teman. Jadi ini ide yang diceritakan ke aku. Jadi oh iya ya, berarti ya memang marketnya gede teman-teman. Marketnya insurance ini gede banget. Marketnya insurance itu bisa diperbesar lagi dari ini. Kalau kita berhasil ketemu caranya, berhasil ketemu formulanya, kita ini bisa dapat market luar biasa dari sini. Oke, di sini ya. Nah, sekarang aku mau nunjukkan ini, teman-teman. Itu kan pembukaannya. Aku mau nunjukkan tentang insurance itu apa, tentang Instagram itu apa. Karena aku lihat sini, teman-teman. Kita lagi berbicara tentang sosmed ya. Sosmed, Instagram ya. Nah, dari di grup ini ya, di grup Zoom ini, yang lagi ikut sekarang ini, kan ya kita kan nggak ngerti satu persatu benar ya. Tapi aku cuma lihat dibagi jadi 3 kategori. Kategori pertama itu ya orang yang gaptek lah sama Instagram. Jadi orang yang awam, gaptek, bingung-bingung sama Instagram. Kategori pertama. Itu kategori kedua itu yang lagi belajar nih, sama kayak aku ya lagi belajar juga ya. Kita sama-sama belajar bareng. Yang nomor 2. Tapi ada orang yang sudah profesional banget ya. Tentang Instagram sudah ngerti banget ya, nggak masalah, sudah jago. Berarti kan 2/3 itu kan sama-sama belajar teman-teman, sama-sama belajar teman-teman. Makanya 2/3 ini kita harus belajar bareng ya karena ini teman-teman. Kenapa kok harus sosmed? Kenapa kok harus Instagram? Karena gini, akun Instagram sendiri ya toh. Kalau yang belum punya akun ya harus punya akun ya teman-teman. Jangan sampai belum punya akun ya toh. Akun Instagram sendiri itu sebenarnya dibagi jadi 2. Ya toh, akun yang fungsinya awareness, akun yang fungsinya sebagai selling. Jadi bagaimana cara akun bekerja, strategi akunnya gimana sih? Ya ada yang awareness, ada yang selling. Awareness sih buat apa sih? Ini buat mendatangkan traffic. Itu buat datangkan orang. Mau mendatangkan follower, mendatangkan orang, itu akun yang mendatangkan awareness ini, teman-teman. Tapi ada akun yang selling. Akun yang selling itu, ya toh, itu akun yang isinya katalog. Itu jualan produk, jualan barang, jualan jasa. Jualan pada dasar. Buat apa sih? Tujuannya buat datangkan uang. Jadi fungsinya beda ya teman-teman. Satu mendatangkan uang, satu mendatangkan traffic. Itu fungsi yang benar-benar berbeda. Nah, kan ada yang mulai kepikir atau ada yang mikir, oh iya ya, bisa nggak sih satu akun? Jadi ada yang tanya, satu akun ini sebenarnya yang benar apa sih? Satu akun terdiri dari akun yang mendatangkan traffic sama akun yang jualan. Gitu, ini kan jual kata kuncinya ya. Itu jadi satu akun
akun atau dipisah sih sebenarnya, sendiri-sendiri, jualan sendiri, akun datangan traffic sendiri, akun pribadi sendiri, atau digabung jadi satu. Kan ada yang banyak bertanya seperti itu toh. Nah, sebenarnya teman-teman, sebenarnya lebih bagus dari dia cerita ya, kita ya sama-sama telah nanti bareng-bareng ya. Kita sama-sama telah bareng-bareng. Maksudnya dia gini, dari pengajar ini adalah pengajar yang orang profesional loh, dan dia sudah mendalami tentang Instagram ini sudah dari zaman aku join Prudent. Jadi 2016 dia sudah mendalami program tentang Instagram ini, dan dia sudah belajar. Dia ngomong nomor 1 atau nomor 2 itu bagus. Digabung boleh sih sebenarnya digabung, tapi ada kelemahannya kalau digabung. Kalau digabung sebenarnya gini, contoh ya di Instagram kan layarnya kan besar gini loh. Ini kan ada kata kunci itu loh teman-teman. Misalnya ya, ini kan gambarnya kan kotak-kotak gini teman-teman. Kalau digabung, tujuannya apa sih? Tujuannya kan tujuan akun traffic kan menambahkan follower, menambahkan jumlah market orang sih di prospek, bener ya. Kalau selling itu kan menambahkan uang, pada dasarnya jualan. Nah, kalau misalnya harus milih salah satu teman-teman, harus milih salah satu. Paling perlu nih mana sih yang paling perlu ya? Kalau harus milih salah satu itu harus punya akun yang ini, yang tak merah, akun yang datangan traffic, datangan follower. Ya apa? Ya iyalah, soalnya kan follower yang penting, jumlah orang yang penting. Percuma kalau misalnya nggak ada orang yang lihat juga, nggak ada orang yang ya kita mau jual ya nggak bisa juga, bener ya. Jadi paling penting itu mendatangkan follower ini. Tapi kalau misalnya digabung jadi satu, ini sama ini dijual jadi satu, boleh. Tapi kata kunci takutnya ketahuan itu ini loh teman-teman, itu intent. Itu paling penting. Jadi orang Indonesia ini ngerti hal seperti ini, tapi mungkin nggak sadar aja. Intent itu sama dengan maksud. Maksudnya apa sih? Ya ini loh. Ketahuan modusnya teman-teman. Modusnya itu mau jualan atau mau apa, itu penting. Nah, contoh ya, mereka mau follow, mereka masuk ke Instagram, tapi kelihatan di sini ini ada jualan, gitu. Di sini ada jualan. Nah, mereka itu mau follow jadi nggak jadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya tujuan kita pertama kali kita punya akun mendatangkan traffic, mendatangkan follower, tapi dengan ketahuan, oh kita ini jualan di post, ya itu followernya nggak cepat ngangkat ya teman-teman. Nggak tambah banyak, nggak cepat. Mereka nggak jadi follow, bisa. Oh, soalnya orang ini mau jualan. Jadi lucu loh manusia ini. Ini yang aku pelajari memang sih. Mereka itu nggak senang dijualin, teman-teman. Mereka nggak senang dijualin, tapi mereka senang shopping. Mereka itu senang belanja, tapi nggak senang dijualin sebenarnya. Jadi jangan dijualin. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang kita lagi bahas lebih dalam tentang akun datangan traffic sama akun yang katalog ini. Contoh ya, ini ya teman-teman. Akun awareness ya toh. Akun awareness itu tujuannya apa sih? Yaitu build traffic. Build traffic, bener ya. Tujuannya buat traffic itu buat apa sih? Ya, ujung-ujungnya follower kayak tadi. Semakin follower bertambah, itu tujuannya. Nah, kalau misalnya kita punya cuman akun awareness aja, gimana caranya? Ya oke, memang pertama kali follower kita sendiri, kita kan punya follower nih. Follower kita sendiri, kita bisa jualan di follower kita, benar ya? Kita bisa habiskan di follower kita. Tapi kalau mau nambah follower, gimana cara nih? Kan bingung tuh teman-teman. Jualan di akun awareness ini sebenarnya ya, gimana cara jualannya? Kalau misalnya harus digabung, ya cara jualannya berarti di mana? Di story. Ini banyak cara teman-teman. Di story itu bisa jualan ya toh. Atau di highlight. Di bio juga ada. Di bio itu kita nulis kita itu sebagai apa, kita nulis sebagai apa. Atau ditulis di website. Websitenya dicantumkan di bio. Atau DM masing-masing orang-orang. Itu ya bisa. Ini cara jualnya teman-teman ya. Kalau pakai akun awareness ini, akun yang build traffic, akun yang biasanya orang awal biasa punya akun ya ini, jual story, jual highlight, jual bio di website. Kenapa nggak di post? Ya itu loh tadi teman-teman. Kalau di post orang mau follow itu sudah ketahuan. Oh ini intentnya mau jualan teman-teman. Nah, terus kalau yang nomor 2, yaitu akun katalog. Akun katalog ya teman-teman ya. Akun katalog ini kelemahannya apa sih? Kelemahan itu mau datangkan traffic itu nggak banyak teman-teman. Akun katalog ini banyak orang yang pakai itu, contohnya kalau misalnya ya jual barang ya misalnya itu, atau jual properti pun juga ada. Ya toh kita kan sering lihat toh, oh ini jual properti, oh ini jual makanan, oh ini jual sepatu, jual apa macam-macam ya teman-teman. Nah, akun katalog itu isinya ya foto-fotonya produk itu, foto-fotonya sepatu itu contohnya. Nah, mana ada orang yang mau follow
gambar sepatu teman-teman. Itu kan jarang loh teman-teman. Mana ada ya orang yang sengaja like, sengaja follow dan ini kan itu kelemahannya teman-teman akun katalog. Maka dari itu kalau punya akun katalog ini ada yang kenal namanya istilah sub account. Sub account. Loh, apa sih sub account itu? Gini teman-teman. Sub account itu kata kuncinya. Jadi ini kan akunmu teman-teman. Ini akun katalog, ini akunmu. Isinya akun katalog ya. Bikin sub account yang mendatangkan traffic buat akun ini. Istilah gampangnya itu endorse teman-teman. Endorse buat diri sendiri. Nah, sub account ini itu kita bikin sendiri karena lagi berbicara tentang cara nambah follower bukan bayar ya teman-teman itu. Ini kan cara nambah follower organik teman-teman. Cara nambah follower, cara sosmed sing organik yang benar. Jadi sub account ini untuk datangkan akun yang pribadi ini buat jualan supaya menghasilkan uang. Nah, supaya lebih gampang memahami gini teman-teman. Contoh ya. Contoh ini misalnya jual sepatu. Nanti terapkan ke Prudent ya. Berarti sepatu itu apa sih? Sepatumu itu sepatu anak muda misalnya ya. Misalnya sepatu anak muda, yaitu bisa buat kuliah, yaitu full atau sekolah. Nah, ini kan akun katalog bener ya. Akun katalog itu berarti kita masing-masing kita harus bikin sub account. Bikin sub account ini kan banyak tuh akun-akun di Instagram. Kalian bikin sub account yang tujuannya mendatangkan traffic buat ini. Jadi fokusnya ke sub account ini. Contoh sub account ini apa sih? Contoh misalnya tips-tips kuliah. Bikin sub account yang isinya konten atau isinya tentang tips-tips kuliah. Itu penting karena apa ya? Tentang sepatu. Atau bikin sub account yang isinya tentang fashion gitu. Fashion cowok misal. Atau sub account yang misalnya tentang anak muda kuliah senangnya apa? Oh, senang kuliner ya, bikin sub account tentang kuliner. Jadi sub account ini bikin yang berhubungan sama akun jualanmu. Itu fungsinya apa? Atau ini bikin akun tentang curhat. Nah, kalau bikin akun tentang politik, bikin akun tentang lucu-lucu ya masih bisa ya toh. Lucu-lucu masih masuk ke kategori ini anak muda sama sekolah, kuliah. Kalau mulai ngomong tentang politik, mulai ngomong tentang guyonan apa kan belum tentu nyambung teman-teman. Belum tentu. Jadi bikin sub account berdasarkan target marketnya kita teman-teman. Kalau di Prudent kita kan bisa bikin sub account misalnya tentang parenting gitu. Tentang kuliner ya juga masih masuk. Tentang parenting ya masih bisa gitu. Tentang perencanaan keuangan juga masih bisa. Tentang saham ya juga masih bisa. Jadi kita bikin sub account itu yang isinya share konten tentang ini teman-teman. Nah, sub account ini dengan gampang dapatkan follower. Ya apa caranya? Apa yang di-post sebenarnya bisa bikin sendiri, tapi bisa copy paste. Nah, copy paste sendiri ada peraturan teman-teman. Kalau misalnya yang pembuat kreator asli, kalian nggak boleh copy paste toh, repost aja, tulis dikasih keterangan repost nggak masalah itu. Jadi copyright dari Instagram ini itu nggak masalah teman-teman. Dan sekarang umum banget aku ada namanya repost dan copyright itu normal. Tapi kalau misalnya kalian mau copy paste tapi ini bukan yang bikin gitu. Kalian lihat sosmed, ini bukan orang yang bikin, ya kalian copy paste langsung nggak masalah. Atau bikin sendiri. Kalau nggak bisa bikin ya tinggal copyright aja dikumpulkan. Entah tentang fashion cowok, tentang kuliah atau tentang curhat kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan gampang banget dapatkan follower karena apa ya? Karena isinya enteng dan mereka seneng. Follower tapi ya dari tips kuliah atau dari kuliner, dari curhat kita kan nggak tahu mana yang followernya paling banyak. Nggak mungkin sama semua teman-teman. Sama-sama bikin, sama-sama ngepost, konsisten tiap minggu ngepost 4 kali atau 5 kali tiap hari. Tiap minggu ngepost sehari sekali, 5 kali misalnya seminggu, konsisten ngepost. Tapi kan kita nggak tahu follower mana yang lebih banyak, follower mana yang lebih sedikit. Kita nggak tahu tuh teman-teman. Yang kata kuncinya apa? Suatu saat haruslah endorse buat akun yang utama ini teman-teman. Endorse lah buat akun utama ini. Jadi tujuannya apa? Tujuan itu sub account ini buat nambah follower doang. Jadi kalian harus tahu prinsipnya ya. Sub account buat nambah follower, tujuannya apa? Endorse buat akun pribadi ini. Loh. Terus lebih susah dong. Bener, memang ada banyak yang dikerjakan teman-teman. Tapi kalau kerjaan cuma di depan HP yaitu copy paste gambar kan ya nggak masalah teman-teman. Toh yang bikin akun nggak susah teman-teman. Bahkan
Instagram pun sebenarnya punya fitur loh. Kalau yang sudah ngerti Instagram ya itu switch account itu gampang loh teman-teman. Bukan switch account bukan suatu hal yang susah loh. Sebenarnya gampang. Ada di setting tuh ada teman-teman. Jadi kata kuncinya itu potensial market yang buat produk kita itu yang kita bikin sub akun. Nah dibandingkan sama Canvas, sama keliling-keliling toko, sama mainan HP di rumah, enak mana? Ya, itu terserah pilihan teman-teman. Jadi, ide ini kan ide Canvas, kalau misalnya nggak perlu ketemu orang, ide Canvas, ya sosmed. The recording has stopped. Kembali lagi, perlu mana sih? Perlu nomor 1 atau perlu nomor 2? Ya, nggak tahu. Lebih enak mana? Akun awareness atau akun katalog? Ini tergantung masing-masing pribadi. Lebih senang mana? Loh, aku ini introvert orangnya, aku ini orangnya nggak pede loh. Aku foto-foto narsis nggak pede, yaitu pilihan kalian sendiri. Oh aku pede aja, aku ngomong di video, aku foto-foto narsis. This meeting is being recorded. Nah itu terserah pilihannya orang teman-teman. Jadi bukan kata lain dengan Instagram ini, oh harus orang yang ekstrovert, enggak juga. Oh harus orang yang senang foto, harus orang narsis, enggak juga teman-teman. Jadi ternyata banyak cara. Oke ya sampai sini ya. Nah kata kunci ini gini teman-teman, kita kan mau dapat uang dari sosmed. Uang ini berhubungan sama apa? Follower teman-teman. Ya kalau follower kita nggak bertambah-tambah ya kita kan marketnya nggak bertambah teman-teman toh. Follower itu dapat dari mana sih? Dari visit profil. Maka dari itu profil kita itu harus diisi yang benar teman-teman. Nah visit profil ini dapat dari mana sih? Ya dari reach. Reach dapat dari mana? Dari feed. Kalau ada yang bingung tenang, aku jelaskan. Reach itu apa sih? Ini jangkauan teman-teman. Feed itu apa sih? Itu apa yang kita post. Sabar ya, pelan-pelan ya. Kita mau dapat uang, berarti kan harus nambah follower. Kita nggak berbicara tentang follower kita yang sudah ada ya teman-teman. Kita berbicara tentang follower kita yang tambahan. Berarti itu harus visit profil. Nah, di visit profil ini, kita lagi ngomong tentang visit profil ya. Di visit profil itu teman-teman, apa yang paling penting perhatikan yaitu apa yang kita post teman-teman. Nggak boleh negatif, gitu. Terus harus memaksimalkan, ini tips ya, itu memaksimalkan nama dari Instagram kita loh teman-teman. Karena Instagram itu sebenarnya machine learning teman-teman. Jadi Instagram itu di search, itu nama kita bisa keluar. Kalau nama kita itu, contoh, kalian sekarang sering lihat toh, misalnya asuransi, dia bakal nulis namanya misalnya contoh Andre Irawan, asuransi Prudential. Itu langsung ditulis. Jadi kalau ada orang yang search namanya asuransi, dia bakal nemu ID kita teman-teman. Karena banyak orang seperti itu sekarang. Jadi misalnya motivator, dia bakal nulis Semarin motivator, dia bakal nulis. Karena kalau di search itu bakal muncul motivator, keluar namanya motivator siapa, asuransi keluar namanya siapa, kita ngomong tentang bisnis sosmed ya keluar namanya siapa, itu muncul teman-teman. Jadi memaksimalkan nama akun teman-teman itu penting. Itu yang pertama. Terus ngepost juga itu teman-teman ya. Kayak tadi kalau kalian terlalu sering jualan juga orang ya bisa bingung. Nah itu namanya visit profil ya teman-teman. Nah sekarang kita ngomong tentang reach. Reach itu jangkauan apa sih sebenarnya? Ini kita harus tahu dulu bagaimana Instagram bekerja, teman-teman. Instagram bekerja itu, Instagram itu kita harus tahu algoritmanya. Kita lagi ngomong di ini ya, di reach ya, jangkauan ya. Yang aku mau sampaikan itu sebenarnya gini, teman-teman. Instagram, kita harus tahu dulu apa yang Instagram mau, teman-teman. Instagram mau itu sebenarnya apa sih? Kalau dulu, kalian kan tahu tuh, gambar-gambar yang muncul di kalian itu kata kuncinya di explore atau feed itu yang halaman utama ya. Explore itu yang kalian bisa search gambar-gambar itu loh, yang tengah-tengah yang muncul gambar-gambar orang nggak kenal itu di explore atau feed. Dulu ya teman-teman, dulu itu berdasarkan waktu kronologikal. Jadi berdasarkan waktu. Jadi semakin sering ngepost, semakin sering muncul. Ceritanya seperti itu dulu, berdasarkan jam. Tapi sekarang ini sudah berubah teman-teman, sudah nggak ini. Sekarang berdasarkan apa? Rank fit. Ide ya, rank fit. Jadi dilombakan teman-teman di rank pada dasarnya teman-teman. Apa yang di rank itu relevansinya. Jadi relevannya itu di rank. Jadi yang bakal muncul di explore masing-masing atau di feed masing-masing itu mana yang lebih sering, mana yang relevan, mana yang rankingnya tinggi. Itu kata kuncinya teman-teman. Rankingnya mana yang paling tinggi, mana yang paling relevan. Oke, sampai sini ya. Nah,
kita harus tahu dulu apa sih maunya Instagram toh. Instagram itu sebenarnya pengen keuntungan dapat dari mana sih? Kan dia kan nggak mungkin toh perusahaannya nggak punya keuntungan toh. Kan dia nggak mungkin sosial juga toh. Keuntungan dari mana sih? Pertama kali itu dari valuasi. Ya toh, valuasi dari bisnisnya. Hanya Konde hilang. Oke, teman-teman, sabar ya. Andre, ke live ya? Ke out ya? Biasanya internet anunya, Andre. Oh, oke. Andre, Cleo, Tinggal sebentar kok. Aku lanjutkan lagi ya, tinggal sebentar. Tadi sampai mana ya teman-teman ya? Suaranya hilang sejak itu IG. Jadi jelas sekarang kelihatan ya. Jadi gini teman-teman, aku lanjutkan lagi ya. Jadi kita itu harus tahu sebenarnya Instagram itu cara kerjanya Instagram dan
valuasi Instagram itu maunya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita kan harus tahu. Nah, Instagram itu sendiri, kalau zaman dulu itu explore sama feed itu beda ya teman-teman ya. Kalau explore itu kan yang muncul di halamannya Instagram yang tengah-tengah, ya toh. Berarti kan bukan teman kita bukan follower juga, itu bisa muncul, itu di explore. Kalau feed itu punya teman-teman kita, punya follower kita. Explore sama feed itu zaman dulu itu kan berdasarkan kronologi teman-teman, berdasarkan jam waktu ngepost, jam waktu muncul. Jadi kronologi. Tapi sekarang itu sudah beda teman-teman. Sekarang itu bukan pakai kronologi lagi. Kalau dulu sering ngepost, sering muncul teman-teman, zaman dulu. Kalau sekarang enggak, sekarang itu ranked feed gitu loh, ranked feed. Jadi di rank teman-teman, di ranking kan teman-teman. Semakin relevan, kata kuncinya, semakin relevan itu rankingnya semakin besar dan semakin muncul. Kita harus tahu itu dulu teman-teman. Nah, kita juga harus tahu ya teman-teman ya, di Instagram ini sendiri, apa sih maunya Instagram? Maunya Instagram itu apa? Kan kita juga tahu, Instagram itu juga bukan badan sosial, dia juga nggak mau gratis teman-teman, dia itu juga mau dapatkan keuntungan. Nah, kita harus tahu keuntungannya Instagram, dapat untung dari mana? Instagram dapat untung itu dari valuasi yang pertama. Dari valuasi. Jadi bisnis dia dinilai berapa US dollar. Semakin naik valuasinya, dia semakin senang. Harganya bisnis itu semakin meningkat. Itu yang pertama. Jadi Instagram tuh incar valuasinya dia naik terus. Dari apa? Jumlah user. Jumlah user semakin banyak, dia semakin senang karena valuasinya tambah naik. Nah, tapi yang kedua, Instagram dapat dari mana juga uangnya? Dapat dari cash flow. Uang cepat. Dari mana sih iklan itu teman-teman? Spot iklan. Nah, dua hal ini sebenarnya saling mendukung teman-teman. Karena spot iklan, ad spot itu semakin banyak, semakin user banyak, spot iklan semakin banyak, ya saling membutuhkan itu teman-teman. Nah, kita harus kata kuncinya teman-teman, mau meningkatkan user, tujuannya Instagram. Alias yang dia mau itu apa sih? Yang dia mau itu betah teman-teman. User semakin betah, ya toh, semakin lama buang waktu di Instagram, itu yang Instagram mau. Karena apa? Tempat iklannya malah banyak, dan usernya malah bertambah, valuasinya semakin tinggi. Itu kita sekarang ngerti. Berarti yang Instagram mau itu adalah betah. Nah, supaya betah itu gimana sih teman-teman? Yaitu kita kasih konten yang bermanfaat, yang bikin betah atau teman-teman. Konten yang bikin betah itu apa sih ya? Konten yang bikin betah itu konten yang bermanfaat teman-teman. Konten yang bikin betah itu konten yang bermanfaat. Karena apa? Semakin betah, semakin bermanfaat, maka Instagram malah seneng. Otomatis kita ditingkatkan rankingnya. Rankingnya kita itu ditingkatkan. Karena apa? Ya ini lebih betah dan bermanfaat. Nah, post-post apa atau konten apa yang bermanfaat itu teman-teman. Apa yang bikin betah itu bagi jadi dua. Konten yang entertain, atau konten yang educating, ngasih ilmu. Jadi ada dua tipe sebenarnya teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung. Konten yang bikin betah itu cuma dua, entertain atau educating. Nah, yang entertain itu apa sih? Contoh yang gampang dulu ya. Makanya kok aku bingung, kenapa cewek-cewek cantik, Instagramnya followernya masih banyak, puluhan ribu ya, karena salah satunya entertain. Kalau yang dianugerahi Tuhan sama cowok, dianugerahi Tuhan sama badan bagus, atau cewek yang badannya bagus, penampilannya cantik atau apa, dia ngepost foto, itu entertain teman-teman. Orang-orang seneng. Entah penampilannya bagus, atau fashionnya bagus, atau cantik, itu entertain teman-teman. Otomatis bikin orang betah. Ini salah satunya. Nah, terus ada juga yang educating teman-teman. Educating itu apa? Ngasih ilmu teman-teman, ngasih ide, sharing tentang cara makan, atau cara apa, atau kuliner ya, tempatnya di mana, itu harganya berapa, itu termasuk teman-teman, termasuk ke macam-macam konten ini, entah educating, entah entertain. Nah, kita kan sudah tahu sekarang, kalau di feed sebenarnya teman-teman, sebenarnya macam-macam toh yang kita post toh, tapi kata kunci itu kenapa kok kita harus muncul di explore? Kenapa kita harus muncul di halaman explore teman-teman? Kalau misalnya muncul di halaman explore itu, kita tuh dapat follower baru teman-teman. Kalau story
Atau kita yang bisa lakukan story loh teman-teman. Story ini kan cuma muncul di follower kita sendiri. Jadi temannya kita sendiri yang bisa lihat teman-teman. Tapi kalau post, yaitu post entah video, entah IGTV, entah carousel, entah story, itu macam-macam yang ngepost ya. Ngepost di feed ya teman-teman. Itu tuh munculnya di explore teman-teman. Jadi bisa di-follow orang lain. Kenapa? Gak harus story melulu terus-terusan story. Itu beda teman-teman. Nah, kenapa masuk ke explore penting? Karena kalau masuk ke explore teman-teman dan kontenmu itu bagus, bakal banyak di-follow orang teman-teman. Bakal nambah follower dari sana teman-teman, dari explore. Jadi kan kalau misalnya orang bingung, aku tuh setiap hari mesti nge-post story, tapi kok followerku nggak bertambah-tambah. Ya karena yang lihat itu cuma teman-temanmu doang, teman-teman. Ya teman-temanmu ini yang lihat. Followermu yang lihat. Oke ya. Nah, terakhir gini teman-teman sebagai penutup, kita sekarang hidup itu di zaman unlimited information ya toh. Unlimited information. Ini bahaya teman-teman. Zaman kita itu sekarang hidup di unlimited information. Artinya apa sih? Ini loh teman-teman, paradox of choice. Jadi paradox of choice itu apa sih? Karena banyak sekali informasi di internet, banyak sekali informasi yang kita bisa pelajari, entah dari manapun kita bisa belajar, ya toh. Tapi kita diketemukan sama paradox of choice. Ini choice-nya kok jelek tulisannya. Jadi paradox of choice itu gini loh, kita karena terlalu banyak tempat belajar, kita itu malah gak maju-maju teman-teman. Sibuk ini, banyak yang dipikirkan, banyak kendala yang dipikirkan, ya toh. Jadi saya saran yang sing benar teman-teman, yaitu apa? Fokus aktivitas teman-teman. Kita belajar menekuni satu hal dan fokus. Contoh mau di Pruden, mau nyoba ke sosmed, fokus. Walaupun belum ada hasilnya, sedikit demi sedikit, belajari, sedikit demi sedikit, belajari. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Karena percuma juga belajar terlalu banyak, tapi nggak ada namanya praktek, no praktek. Itu ya percuma teman-teman. Ya kayak kita ngerti dulu lah, kita sebagai agent Pruden, kita belajar doang tapi nggak praktek, ya percuma semua. Ya toh, ingat kan semuanya butuh proses ya teman-teman. Oke, waktuku sudah habis, aku kembalikan ke MC ya teman-teman. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Andre. Ayo teman, mana nih tepuk tangannya semua sebelum kita buka beberapa sesi pertanyaan ya buat Andre ya. Ada 2 aja pertanyaan ya. Vicky udah ada di sini? Takutnya internet ya teman-teman. Sekarang banyak sekali internet yang low, jadi tiba-tiba bisa ketendang keluar ya. Itu kelemahannya Zoom. Ya, saya di sini Pak Ivan. Oke, silakan Vicky, silakan. Oke teman-teman, luar biasa ya aku Andre membawakan siang hari ini, bahkan dibonusi teman-teman caranya Instagram ya teman-teman ya, bisa diterapkan langsung. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dikasih 2 kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa di kolom chat. Thank you Ko Andre. Ini ya mungkin ada dari Pak Troy. Apa korelasi atau manfaat kita bermain di medsos antara lain Instagram dengan selling kita di Prudential? Silakan Ko Andre. Yang kedua Instagramnya Bro Andre apa ya? Halo Ko Andre. Halo, ya sorry. Instagramnya itu ya biar Pipi yang share ya. Aku jawab, apa korelasi manfaat kita bermain di medsos antara lain Instagram dengan selling kita di Pruden? Gini Pak, sekarang ini kan dulu itu kita nggak pakai sosmed-sosmedan ya nggak masalah sebenarnya, nggak pakai sosmed ya nggak masalah, karena apa, bisa ketemu orang langsung, bisa kanvas langsung ya toh. Tapi kan kita sekarang ngerti tiba-tiba ada COVID, ada corona yang nggak mungkin nyangka juga. Simpelnya gini teman-teman, ke depan dengan adanya sekarang kan PSBB kan ini normal kan, jadi kehidupan beda lah teman-teman, jadi normal yang baru kan beda. Ke depan itu kita bisa melakukan cara yang sama, tapi kita juga bisa melakukan cara yang baru. Nah nanti waktu kembali ke normal teman-teman, waktu kembali ke normal kira-kira M3 kan kembali ke normal berarti kan datang ke SB3 kumpul loh teman-teman. Tapi sebenarnya waktu kembali ke normal nanti kita kan juga merasa
Iya ya, kalau ketemu orang lebih enak lewat online ya. Ketemu orang lewat video call, lewat Zoom seperti ini. Kalau prospek ketemu klien ya enak lewat seperti ini. Nggak usah ke rumahnya, nggak usah susah-susah pergi ke rumahnya, nggak ada transportasi, nggak ada apa. Kan kita sudah mikir sendiri tuh. Dan dia pun, klien pun merasa mikir, iya ya, aku lebih enak, lebih praktis lewat Zoom. Bahkan belajar agent pun juga seperti itu tuh. Jadi ke depan itu ada dua jalan teman-teman. Jalan offline kalau kayak biasa, sama jalan online kayak yang sekarang kita lakukan selama PSBB ini. Nah, kenapa kok perlu belajar online? Kenapa kok harus menyiapkan sampai sekarang? Yaitu teman-teman, kalau menyiapkan sampai sekarang itu karena di medsos nanti ini tetap pasti kepake teman-teman. Orang ya semakin lama orang tambah males pergi, tambah males apa. Jadi begitu enak, begitu nyaman, begitu terbiasa, mereka bakal lebih nyaman dengan kondisi yang terbaru teman-teman. Nah, kalau kita nggak mulai nyiapkan dari Instagram sekarang, kalau seakan-akan kalau ternyata ketemu orang masih lama, PSBB dibuka lagi masih lama, kan ya emang teman-teman. Kalau bisa dapat rezeki, kenapa kita nggak belajar hal baru yang buat dapatkan rezeki gitu loh teman-teman. Bukan harus dari sosmed, enggak, ketemu orang ya bisa, tapi kalau dapat tambahan ketemu dari sosmed kan ya enak gitu teman-teman. Ada yang senang ketemu orang langsung, ada yang senang pakai HP di rumah ya enak. Gitu, kejawab ya Pak? Jawab Pak Troy. Oke, terima kasih ya Ko Andre. Memang benar banget teman-teman, nggak ada salahnya kok buat kita belajar media sosial buat cari pangsa pasar kita. Oke, tadi yang pertanyaan keduanya Pak Troy sudah dijawab ping di chat ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Yang dari Firman, Vicky, yang atasnya lagi. Oke, sebentar ya saya bacakan. Ini dari Firman ya. Untuk PSS kan perubahan premi tiap tahun. Gimana ya kok cara kita bisa ngukur kemungkinan kenaikan preminya? Karena sempat ditanya oleh calon nasabah. Saya waktu itu jawab sesuai kenaikan usia. Tapi nominalnya berapa saya belum bisa jawab. Mohon info ke Ko, thank you. Halo, iya Pak. Itu gampang kok Pak sebenarnya. Kapan hari kan kita ya pasti bingung ya. Waduh, kenaikannya berapa? Tapi kan berita bagusnya gini teman-teman. PSS kan pasti bisa diperpanjang. Kalau misalnya ada nasabah yang tipe detail gitu, ada yang tipe detail naik berapa sih kalau misalnya tahun depan aku ulang tahun naik berapa itu, ya kita gampang tuh, kita tinggal ngitungkan PSS usianya misalnya sekarang umur 35 tahun, tahun depan kan berarti 36, berarti kita bikin aja proposal sekarang kalau umur 36 itu berapa sih, ini loh Pak, kurang lebih seperti ini Pak, kamu tinggal tunjukkan ke nasabahnya. Jadi dari sana sih biasanya, oh gitu ya, gitu. Kejawab ya Pak ya. Tinggal usianya kita bikin proposal, tapi usianya dikurang 1 tahun. Jadi kan otomatis tambah tua 1 tahun. Kejawab Pak Firman? Sudah? Oke, sudah ya Pak Firman. Sudah ya, kita close ya pertanyaannya. Atau ada lagi yang mau tanya? Sudah ya? Ini ada satu lagi dari Cianeke. Tadi waktu bahas IG itu relevan ke apa? Halo, iya Cek, berarti IG itu tadi bahasnya tentang cara masuk IG sebenarnya. Jadi cara IG itu gimana sih, apa yang IG itu cari itu sebenarnya apa? Gimana cara orang itu tertarik di IG? Sebenarnya sih baru dasar toh, Cek. Relevannya ya itu apa? Yaitu kalau misalnya kita mau dapat klien dari sosmed, dari Instagram itu gimana? Oh, Dre, boleh tanya nggak? Dre? Ya. Maksudnya itu, tadi kan kamu bilang relevan toh. Relevan itu maksudnya postingnya itu harus relevan dengan apanya kita gitu lah maksudnya. Tadi kan ada, kan sekarang tuh nggak dilihat dari kronologisnya toh, tapi kan semakin di rank toh yang relevan gitu kan. Nah, kamu bilang tadi kan gitu. Relevan itu maksudnya relevan be apa gitu loh? Apa be sing konten bionik kita atau relevan be apa? Nah, itu pertanyaanku. Oh, iya, Cik. Jadi ini loh, Cik. Sebenarnya relevan itu relevan itu relevannya tergantung dari interaksi, Cik. Interaksi. Jadi relevan dari interaksinya dari satu post. Misalnya kita ngepost satu. Nah,
yang di rank itu yang bakal muncul di explore. Kenapa kok perlu penting muncul di explore? Karena yang dilihat kan relevansi sama ini toh. Apa sih relevansi ini itu? Sebenarnya ada 4 ya. Yang kita perlu tahu. Jadi pertama kali itu orang biasanya itu kita ngepost. Ada satu temanku ngapain sih? Nge-like, 1 like. Itu termasuk dihitung. Itu relevan. Nomor 1 itu like. Tapi juga bisa 2, 1 komen. Sorry, bukan 2. Ini 1 lagi komen. Kan bisa di komen toh. Wih, bagus sih fotonya dari mana? Oh, bagus ya. Oh, keren atau apa? Jadi komen. Si ketiga itu bisa share. Yang keempat itu bisa save. Ini loh teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Dari 1 orang, biasanya kita nge-share suatu ide, nge-share satu foto, nge-share satu quotes, atau nge-share satu apapun. Biasanya kan likes itu umum ya. Komen itu ya umum. Tapi tahu nggak? Kalau misalnya cuma like sama cuma komen, itu tuh sebenarnya nggak maksimal. Itu baru 50% kita dapat dari 1 orang. Harusnya bisa 100%. Ya apa cara 100%? Yaitu bisa orang bisa share, bisa save. Makanya kan sering lihat tuh ada orang yang pakai Instagram, dia ngasih gambar beberapa, jangan lupa share, komen dan share ya. Jadi ajakan loh, ada halaman terakhir biasanya ada ajakan loh, supaya komen dan share loh. Gunanya buat apa sih? Gunanya ngasih komen dan share itu apa? Yaitu interaksi loh. Interaksi dan relevansi sama orang-orang tambah naik. Oh, iya Gitu. paham. Jadi kadang-kadang ada orang ngasih pertanyaan di caption juga ngasih pertanyaan. Gimana dengan Anda? Misalnya ngasih pertanyaan dulu, kan banyak orang komen. Nah, kenapa itu viral? Kenapa itu bisa muncul terus di explore? Ya karena ini ada like, ada komen, ada share, ada save. Oke, ya. Jadi ini bikin postingan yang bikin interaksi. Jadi kita bisa tanya, menurutmu ya apa? Jadi kan orang bisa komentar, terus bisa share. Lek bagus lagi, mungkin orang itu bisa save. Jadi kita punya postingan itu bisa sering muncul gitu lah, atau bisa muncul gitu akhirnya. Kalau nggak muncul, Andre. Iya, jadi postingan kita itu nanti munculnya tuh di explore. Di explore itu di halaman yang sering muncul dulu di tengah-tengah. Jadi orang asing bisa lihat. Nah, karena orang asing bisa lihat, orang asing itu bisa pencet gambar itu masuk ke akun kita, bisa follow, bisa nggak follow, tergantung orang itu mau atau enggak. Buat mancing pada dasarnya. Nah, karena kan tujuannya kan nambah banyak follower supaya banyak kenalan, banyak koneksi, supaya dia lihat kita story, lihat kita post, lihat kita aktivitas toh. Tujuannya kan seperti itu pada dasarnya. Iya. Jadi di tengah-tengah nanti ada keluar suggested for you gitu dah. Ya betul. Jadi kita itu disuggest ke Instagramnya orang lain, itu yang paling penting deh sebenarnya. Oh, I see. Ya, ngerti. Tujuannya kita itu sebenarnya muncul di explore, tujuannya supaya kita itu disuggest ke orang lain, itu tujuannya. Yang bukan follower kita. Ya. Kalau follower kita mah ya oke lah, kita sudah tahu. Kalau yang bukan follower kita disuggest, itu lebih enak lagi, lebih berdampak. Kayak gitu. Ya, oke. Thank you, Dri. Ya, kalau ini tadi Komusa tanya, kalau save itu apa? Kalau save itu di Instagram, pojok kanan bawah itu ada gambar kayak segitiga itu loh. Itu buat nge-save gambar. Gambar apapun sebenarnya bisa di-save ya. Jadi ada gambar kayak kotak segitiga gitu loh. Itu buat nge-save gambar. Nge-save gambar itu ya kita nanti bisa lihat gambarnya dia, gambarnya apa. Suatu saat kita mau lihat gambar ya bisa. Musa perlu belajar sama anaknya lagi nih Pak Musa. Oke. Lanjut ya, ini ada lagi pertanyaan tambah banyak, ini banyak yang tanya tentang Instagram ini. Pakai akun IG sendiri yang sudah ada, nggak apa-apa kan ya kok? Dari Tiara. Iya, nggak apa-apa. Aku pakai IG aku sendiri nggak apa-apa kok. Terus ini dari Bu Sucin, setelah share di IG itu gimana cara masukin bisnis prudensialnya kita ke mereka? Nah, yang di-sharekan ke sana itu, jadi yang di-sharekan ke sana itu sebenarnya bisa gini loh. Jadi kita kan mau jualan di Instagram ya toh. Yang kita jual itu bisa langsung jualan produk, tapi kita juga bisa jualan diri kita sendiri. Contoh, kita harus paham dulu kenapa orang beli ya toh. Kita harus paham dulu kenapa orang beli. Jadi orang beli itu ada nggak langsung moro-moro beli, atau orang beli itu macam-macam teman-teman. Tapi yang paling penting orang beli itu yang pasti ya, dia itu mau beli dari orang yang dipercaya, yang terpercaya.
atau trusted, gitu. Jadi kata kuncinya itu orang yang terpercaya, orang trusted. Nah, apa yang kita post di Instagram itu yang bikin orang tambah trust, yang bikin orang tambah percaya. Orang mau beli itu karena orang trusted, sama yang kedua itu care. Orang tahu kalau kita itu care dan bukan orang asing pada dasarnya. No, orang asing. Walaupun barusan dari Instagram itu, tapi nggak bisa nggak asing loh. Dengan kita lihat post, lihat oh berarti ini seperti ini toh. Oh dia itu seringnya nge-gym. Oh dia itu sering lari pagi. Nggak asing gitu teman-teman. Jadi orang yang trusted sama yang orang nggak asing itu, orang mau beli itu di dua kategori orang ini, orang yang trusted sama yang nggak asing. Nah cara ya apa? Dengan kita ngepost misalnya kita prestasi di Prudent, itu kita trip jalan-jalan, terus kita itu dapat penghargaan apa, kita itu dapat membantu klien apa, itu kita post sedikit. Ibaratnya kayak yang dari orang nggak kenal jadi ngerti kita, jadi ibaratnya kayak air hujan netesi batu dikit-dikit, ya lama-lama pasti orang mau aja pecah lama-lama itu. Tinggal kita buka omongan. Atau orang-orang malah cari kita. Itu yang terjadi sebenarnya sekarang seperti itu. Malah orang malah cari. Karena apa? Ya kita ngepost dikit tentang apa yang kita trusted, yang kita tunjukkan yang kita dipercaya, sama kita itu bukan orang asing, kita itu memang profesional di financial planner ini. Kayak gitu. Kejawab ya sampai sini ya. Oke, saya jawab ya. Ini Bu. Biasa sekali, tapi waktu kita harus tutup ya. Nanti boleh ada lagi sesi lagi ya. Oke, thank you Andre. Luar biasa hari ini mencerahkan kita semua bahwa penting banget ya untuk punya Instagram, terutama di dalam era new normal nanti ya. Jadi Andre udah ingetin bahwa nanti ke depan mungkin ada nasabah itu lebih cocok online daripada offline ya. Dan saya pikir kalau generasi milenial nanti dan akan ada pangsa pasar baru dari generasi milenial 10 tahun dari sekarang, itu kan generasi milenial udah punya duit banyak. Nah, itu kan pangsa pasar baru. Mereka lebih cocok, saya yakin itu lebih cocok online gitu. Oke ya, tapi yang offline jangan khawatir, tetap belajar ya. Kayak hari ini kita belajar dari Andre melalui Instagram. Thank you banget Andre. Tepuk tangan dong buat Andre sebelum kita foto bersama. Tepuk tangan dong buat semua ya, buat Andre nih. Ya, kasih jempol dong buat Andre semua ya. Dapat ilmu banyak kan.